Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmatnya, cintanya, kasihnya, dan sayangnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah ya pagi hari ini Allah pilih ya. Jadi teman-teman ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk hadir belajar di sini. Karena dari sekian banyak warga Indonesia gitu ya. Alhamdulillah Allah pilih gitu ya. Allah pilih sekitar berapa yang daftar ya? 400-an orang yang daftar ikut untuk belajar tentang tema ini. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan juga saya apresiasi ya teman-teman ini hadir di hari Ahad ya. Ini jam segini nih kalau liburan itu jam-jam enak tidur ya. Atau mungkin aktivitas misalnya olahraga, jalan, liburan bareng keluarga, atau mungkin apa masih ya bagi yang masih pacaran gitu ya, jalan sama pacarnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan di sini udah nggak ada ya. Udah nggak ada yang pacaran ya. Kalaupun masih ada yang pacaran mudah-mudahan ya segera putus ya. Putusnya bisa di pelaminan atau memang diputuskan saja kalau memang orangnya nggak siap nikah. Wah ini ada dari Luwu Utara, Mas Hamba, ada dari Palu, Masya Allah ya. Selanjutnya salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana beliau adalah qudwatun hasanah kita yang kita ikuti gitu. Bahkan juga pernikahan ya kita nikah, kita belajar nikah ya karena ikut-ikutan ya. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kamu nikah? Maka jawabannya adalah ikut-ikutan ya. Tapi ikut-ikutan Rasulullah. Jadi Rasulullah menikah adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pun sebagai umatnya menikah. Teman-teman semua, sahabat semua, baik yang hari ini live ya menonton di Zoom ya di pagi hari ataupun mungkin nanti malam menyaksikan siaran ulang ini, insya Allah kita akan webinar ya membahas satu tema yang ternyata banyak diminati ya, banyak yang butuh gitu ya, yaitu adalah tentang bagaimana menyentuh hati calon mertua sejak pertemuan pertama. Nah ini kayaknya nih yang masih jomblo, yang semangat ingin segera menikah, banyak yang mungkin merasa butuh ilmunya gitu ya. Insya Allah kita akan pelajari itu dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya. Saya akan share slide-nya. Oke. Nah, ini temanya ya. Temanya adalah menyentuh hati mertua ya. Calon ya. Nah, saya tambahkan dulu judulnya. Calon mertua. Oke. Belum ya, kalau diterima baru jadi mertua ya. Kalau ditolak ya tetap jadi calon. Jambi, oh ini masih rame nih ya teman-teman. Makasih ya yang udah ngasih tahu dari mana aja. Udah Jambi, Medan ya, Samarinda. Nah, jadi temanya adalah menyentuh hati calon mertua sejak pertemuan pertama ya. Nah, mungkin sebelumnya bagi yang mungkin baru pertama kali ikut webinarnya saya, salam kenal semuanya, nama saya Agus Ariwibowo. Akrab disapa Uda Agus. Jadi kalau mungkin mau nanya nanti boleh pakai Uda Agus atau pakai Agus aja, nggak apa-apa. Ya, karena mungkin sekitar seusia lah ya, seumuran gitu ya. Masya Allah yang ngaku-ngaku masih muda. Nah, ini baru pertama kali. Yang pertama kali salam kenal ya, nama saya Agus. Uda itu bukan nama, Uda itu panggilan ya untuk laki-laki Minang. Sama dengan Mas lah gitu ya, Mas, Akang, AA, Teteh dan seterusnya. Kalau untuk wanita kan ada panggilannya Teteh ya. Alhamdulillah saat ini aktivitas saya penulis, pembicara juga seputar pranikah, pernikahan dan juga pengasuhan. Kita ada bangun ya wadah pembelajaran online namanya belajartaaruf.com.
Ya, belajar ta'aruf ini, atau di Instagram, teman-teman mungkin tahunya dari Instagram itu @belajarta'aruf. Ya, alhamdulillah kita udah 4 tahun ya berusaha untuk terus konsisten ya memberikan edukasi pranikah kepada sebanyak-banyaknya anak muda ya tentunya. Dan selain itu, saya dan teman-teman juga menghadirkan Akademi Pernikahan ini bagi yang sudah menikah. Jadi bagi yang jomblo ada belajar ta'aruf, kalau yang udah nikah, nah, kita belajarnya di Akademi Pernikahan. Selain itu ada kursus pranikah juga ya, intensif bekal jadi ayah namanya, dan juga bekal menikah muslimah. Nah, ini adalah beberapa buku yang udah pernah terbit. Ada Indahnya Menikah Tanpa Pacaran, Makin Sari Makin Cantik, Wonderful Muslimah, ya Menuju Halal, Jodohmu Dekat, ya Ta'aruf Khidbah Nikah, dan seterusnya. Nah, ini yang terbaru ya. Terbitnya di tahun 2020 ya. 7 penyebab wanita sulit atau lama dalam menemukan jodoh. Ini program kita rutin ya. Ini salah satu program unggulan dari Belajar Ta'aruf. Itu kelas pranikah belajar ta'aruf selama 25 hari. Ya. Paling hingga 25 hari ya, kadang 20 hari, kadang ada juga yang sampai lebih gitu ya. Nah, ini adalah program Belajar Ta'aruf. Mungkin teman-teman di sini banyak yang udah daftar juga. Kalau saya lihat banyak yang peserta atau alumni Belajar Ta'aruf, atau mungkin ada di antara yang belum juga. Nah, bagi yang belum daftar bisa daftar. Ya, ini belajar 25 hari tentang ta'aruf. Jadi yang nanya ta'aruf itu gimana sih caranya? Nah, ini di kelas ini kita bahas. Nah, kalau ini ya, bakal jadi ayah, bakal menikah muslimah. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman, kira-kira sudah siap belum bertemu dengan calon mertuanya untuk pertama kali? Ya. Atau mungkin teman-teman punya kekhawatiran nggak ketika mau ketemu calon mertua? Boleh ya tulis di chat kira-kira kalau ada yang khawatir, apa sih yang dikhawatirkan ketika akan ketemu calon mertua untuk pertama kalinya? Oh, sudah dong gitu ya. Insya Allah siap, oke. Atau kalau nggak ada kekhawatiran gimana ya, nggak apa-apa ya, nggak perlu ditulis. Bagi yang ada, mungkin ada kekhawatiran gitu ya, atau mungkin ada rasa takut dan seterusnya. Tidak sepaham, bingung buka topik obrolan apa. Oke, siap. Apalagi khawatir ditolak. Oke, siap. Takut tidak diterima, canggung. Khawatir nggak sesuai sama harapan calon mertua. Aku insecure karena kondisiku sekarang lagi sakit ya. Semoga Allah beri kesembuhan ya Mbak Syafakillah. Calon belum ada, gimana calon mertua udah? Belajar dulu ya, mudah-mudahan nanti ketika udah ada ilmunya Allah segera pertemukan ya dengan calonnya. Bahasa Jawa krama tidak begitu lancar. Mbak Dewi saya dari Jawa. Oke, Jawa tapi belum lancar bahasa Jawa gitu kali ya. Iya, khawatir udah. Yang dikhawatirkan adalah first impression. Takut salah bicara atau malah nggak nyambung diajak ngobrol. Nah, calon mertua mengharapkan anaknya dapat yang PNS, saya masih mahasiswa. Nah, itu gimana gitu ya. Ayo silakan ya, tulis ya. Apalagi kira-kira. Teman-teman boleh tulis ya, karena banyak nih kekhawatirannya ya. Apalagi tidak mau bilang apa gugup, tidak tahu mau bilang apa gugup. Takut nggak sesuai sama kriteria calon istri idaman untuk anak. Trauma, dulu calon mertua tidak menyukai saya dan keluarga saya, oke. Khawatir tidak memenuhi ekspektasi calon mertua. Insecure, takut dibanding-bandingkan sama calon sebelumnya. Khawatir dapat mertua yang tidak bisa menerima seperti anaknya sendiri. Oke, menarik ya. Kita lanjutkan ya.
Oh masih ada. Takut berbeda pandangan tentang kebiasaan dalam praktik agama sehingga menjadi penyebab penolakan. Saya tidak pernah ketemu tapi saya tidak tahu apakah cara komunikasi sudah benar atau tidak. Ibunya terlalu pendiam. Apa yang harus dilakukan pihak perempuan pada saat ketika lamaran? Ya baru belajar agama tapi camer agamanya udah Masya Allah udah insecure duluan. Oke. Pendapat udah kalau pihak perempuan diajak ke rumah calon mertua. Nah, ini nanti ya, tanya jawab nanti insya Allah ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya jawab di awal aja. Karena ini nyangkut sama materi. Kira-kira boleh nggak sih calon perempuan ke rumah calon mertua? Hal yang dibolehkan, ya, hal yang dibolehkan. Saya dulu juga calon saya ketika sebelum menikah juga ke rumah keluarga saya. Tentu dengan syarat adalah pergi ke sananya nggak berdua-duaan gitu ya, nggak boncengan gitu ya sama teman-temannya. Tapi yang wanitanya didampingi. Nah, yang mendampingi ini boleh keluarganya, boleh kakaknya mungkin ya, boleh temannya. Jadi kalau misalnya belum memungkinkan ngajak keluarga, teman boleh. Ya, teman yang sama-sama perempuan misalnya gitu ya. Boleh diajak. Tapi yang penting adalah jangan jalan berdua. Ya, jadi sebenarnya dalam aktivitas-aktivitas perkenalan, ta'aruf ya, itu dibolehkan gitu ya, diskusi ketemu. Yang nggak dibolehkan itu, yang perlu dihindari itu adalah khalwatnya. Khalwat itu adalah proses berdua-duaan. Kalau wanita datang ke rumah seorang laki-laki yang didampingi oleh temannya atau mungkin oleh kakaknya, oleh adiknya, nah itu artinya kan nggak ada proses khalwat, dua-duaan sama si cowoknya. Dan nyampe di rumah itu pun ya ketemunya kan sama orang tuanya. Ya, jadi kurang lebih begitu ya, jadi boleh. Oke, saya akan share dulu slide-nya. Tadi banyak ya teman-teman yang muncul khawatir dan seterusnya. Kita bahas dulu yang pertama adalah mindset-nya. Ini penting. Ya, mindset itu adalah cara pandang kita gitu ya dalam menjalani prosesnya. Yang pertama adalah teman-teman ketika mau ketemu calon mertua, itu diniatkan sebagai apa? Sebagai ibadah. Ya, kenapa? Karena pernikahan itu ibadah dan ketemu ya dan setiap aktivitas menjelang pernikahan itu insya Allah akan bernilai ibadah juga selama itu dilakukan sesuai dengan syariatnya. Termasuk juga ketemu calon mertua itu ibadah. Yang kedua adalah ibadah sebagai silaturahim, sebagai sesama muslim. Ya, calon mertua adalah saudara seiman kita, saudara sebangsa kita, saudara sebumi gitu ya. Maka ketika kita hadir ke sana kita udah dapat dobel ibadah gitu ya. Ibadah sebagai bagian dari proses pernikahan, ibadah sebagai bagian dari silaturahim gitu ya, mempererat, menyatukan tali ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah, nah ini tadi yang banyak bilang, saya takut ditolak, takut nggak diterima. Ditolak atau diterima itu adalah dua konsekuensi ya, yang pasti akan dihadapi oleh teman-teman ketika melakukan proses menjelang pernikahan. Ya, saya pun dulu juga pernah ditolak ya. Banyak teman-teman yang lain, sahabat saya ada yang sampai 14 kali loh ya ditolak. Ya, ada yang nyampe 22 kali 21 kali ditolak. Ya. Jadi saya punya teman ada yang ditolaknya 21 kali dan ketemu sama calonnya itu adalah yang cocok sampai akhirnya emang benar-benar nikah itu di calon yang ke-22. Jadi ini mental ini harus siapin dari awal. Ya jadi nggak perlu takut. Ya, ini udah resiko. Jadi ketika kita datang ke tempat calon mertua, ketemu sama calon mertua, ini udah pasti nih ya resiko ini. Yang pertama diterima dan yang kedua adalah ditolak. Diterima mungkin ya kita cocok ya visi misi hidup dengan calon mertua. Ditolak mungkin karena perbedaan. Ya, tadi banyak muncul kan khawatir nanti berbeda ditolak, khawatir nanti perbedaan kebiasaan dan seterusnya. Yes, ya. Semuanya kemungkinan itu pasti akan terjadi. Jadi nggak perlu ditakuti. Karena kalau ditakuti ini fokusnya hanya ingin diterima saja. Sementara yang hal ini nih ditakutin, yang terjadi apa? Teman-teman akan gugup, teman-teman akan tegang gitu ya, teman-teman akan jadi nggak rileks lagi dan pada akhirnya jadi kaku, jadi canggung. Kaku, canggung itu muncul kenapa? Karena mental kita nggak siap. Ya, mental kita nggak siap diterima, ditolak. Di dalam kepala, nanti kalau saya salah gimana? Nanti kalau saya begini gimana? Nanti kalau ditolak gimana? Iya kalau ditolak ya nggak apa-apa gitu ya. Tinggal cari yang
lain. Ya, teman-teman ditolak bukan berarti karena teman-teman buruk ya. Teman-teman ditolak bukan berarti teman-teman jelek gitu ya perilaku atau apanya, enggak. Karena enggak cocok aja sama orangnya. Karena setiap orang kan punya harapannya masing-masing. Ada orang tua tadi yang nyebutin ya, pengen menantunya yang PNS, ya hargai aja. Dia pengen bantu yang PNS, ya udah, ya nikah sama dengan yang PNS gitu kan. Tapi saya kan masih mahasiswa, ya cari calon mertua lain yang mungkin pengen mau menerima yang mahasiswa. Jadi pada intinya teman-teman semua, sahabat semua, kita siapkan diri kita. Ya, mentalnya siap bahwa ini pasti akan dua kemungkinan ini, diterima atau ditolak. Ya, saya ngajarin materi ini hari ini bukan jaminan ya, teman-teman belajar hari ini pasti diterima, enggak gitu ya. Toh saya juga pernah ditolak gitu ya. Toh teman-teman saya, sahabat saya juga banyak yang ditolak. Artinya apa? Artinya ditolak itu adalah hal yang lumrah. Bahkan saya sering mengatakan kesiapan menikah ya, khususnya bagi laki-laki termasuk juga perempuan, itu adalah siap menerima apapun ketetapan Allah. Apakah itu ketetapan Allah berjodoh dengan orang tersebut atau ketetapan Allah tidak berjodoh dengan orang tersebut. Siap untuk ikhlas, siap untuk tawakal dengan kondisi itu. Ya, itu adalah salah satu kesiapan diri untuk menikah. Nah, banyak orang yang pada akhirnya nunda nikah, nunda ngelamar gitu ya, nunda ketemu sama calon mertua. Kenapa? Karena dalam kepalanya nanti ditolak gimana, nanti ditolak gimana. Ya udah, tolak mah nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dengan ditolak. Ya, nggak ada yang salah dengan ditolak. Tolak itu adalah hal yang wajar gitu ya. Yang ketiga adalah nikmati prosesnya. Ya, nikmati proses perjuangannya, siapkan ilmunya, siapkan bekalnya. Nah, hari ini insya Allah teman-teman semua kita akan belajar tentang bekalnya, tentang ilmunya. Kira-kira bagaimana ya ketika kita ketemu nih sama calon mertua, gimana agar di pertemuan pertama itu kita bisa nyentuh hati orang calon mertua tersebut. Ya, menyentuh hati calon mertua bukan berarti dia harus menerima kita, enggak. Tapi setidaknya adalah mereka punya respect terhadap diri kita. Kalaupun mereka akan nolak dengan cara yang baik, ya. Memang karena perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak bisa ya bagi mereka untuk ditawar. Misalnya adalah perbedaan suku. Ya, saya punya teman laki-laki disyaratkan ya oleh orang tuanya harus menikah dengan wanita Minang. Nah, itu nggak bisa digugat ya, nggak bisa diganggu gugat tuh ya untuk kasusnya teman saya. Nggak bisa ditawar-tawar. Mau anaknya mau nangis kayak gimana nggak bisa. Pokoknya ini harus sama orang Minang. Ya, mungkin di Jawa juga ada ya. Wah, harus nih sama Jawa, nggak boleh sama yang lain gitu kan. Atau mungkin harus nih sama PNS dan seterusnya. Makanya penting teman-teman semua, sahabat semua, sebelum menjalin hubungan, sebelum memulai proses ta'aruf, itu ngobrol dulu sama orang tua. Ya, saya nggak tahu nih ya di sini udah pada ngobrol belum sama orang tua. Tanya orang tua itu maunya apa, orang tua harapannya apa. Apakah dari orang tua pengen gitu kan punya menantu yang PNS, punya menantu yang mungkin satu suku dan seterusnya. Ya, jadi begitu. Nah, yang kedua adalah selanjutnya adalah berdoa kepada Allah. Nah, ini kalau bisa nih dihafalin doanya ya. Insya Allah ini udah hafal ya, mudah-mudahan ya. Karena ini biasanya dibaca waktu waktu didikan subuh dulu ya kalau saya MDA waktu kecil ya. Ini doa yang digunakan juga oleh Nabi Musa alaihissalam ya ketika akan ketemu sama Fir'aun ya. Jadi doa ini sangat disarankan ya ketika kita mau mulai bicara depan umum, mau ketemu sama seorang dan seterusnya. Itu di ayat Toha, ayat surat Toha ayat 25 sampai 28. Rabbi rohli sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Artinya adalah ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku. Artinya apa? Hadir ketenangan di sana. Ya tidak deg-degan, enggak takut gitu ya, enggak khawatir, enggak cemas dan seterusnya. Dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Ya. Jadi teman-teman ini kalau mau ketemu calon mertua dibacain aja, disering-seringin. Ya. Saya ada teman baru beberapa waktu yang lalu mau ketemu calon mertuanya, dia ngelafalin doa ini terus-terusan gitu ya. Di perjalanan bahkan ketika nyampe di sana udah ketika lagi canggung atau apa baca doanya. Ya, dan mudahkanlah untuk urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa hafal doanya, nanti bisa dipraktekkan gitu ya. Nah, lalu ya kita akan belajar rumus mempengaruhi orang.
Ya, karena dalam menyentuh hati kan kita rumusnya kan mempengaruhi orang gitu ya, tentang mempengaruhi. Nah, ketika kita ketemu dengan siapapun, ya, nggak hanya calon mertua, ya, maka ada 3 hal gitu ya, urut-urutannya teman-teman semua. Ya, saya menyebutnya adalah NTI. Yang pertama adalah nyaman. Jadi pas pertemuan pertama yang dihadirkan, target kita apa? Membuat nyaman dengan diri kita, buat nyaman dengan dirimu. Ya, lalu yang kedua apa? Menumbuhkan rasa trust, percaya. Ya, yang ketiga adalah install. Ya, ini istilah saya, install itu adalah untuk mempengaruhi sesuai dengan tujuan kita. Ya, mungkin dalam kasus pernikahan adalah bagaimana agar si calon mertua ini menerima kita, welcome dengan kita, dan pada akhirnya mau merestui kita dengan anaknya. Nah, terkadang teman-teman semua, sahabat semua, banyak orang yang langsung loncat ke sini nih. Ya, ketemu calon mertua, masuk ke rumahnya langsung ke sini. Assalamualaikum Pak, Ibu. Saya ke sini datang ingin melamar putri Bapak. Padahal sebelumnya belum kenal sama sekali gitu ya. Artinya apa? Dia kan kaget, ini orang siapa gitu ya. Atau mungkin diam-diam aja gitu kan, loncat ke sini nih. Ya, tapi lewati dulu proses-proses ini. Nyamannya diusahakan, trust-nya diusahakan, baru diinstal. Ya, bahkan di rumus ini juga dipakai teman-teman ya bagi orang yang sales gitu ya, yang jualan misalnya di mana, di mall atau apa gitu ya. Yang pertama apa? Dia kan buat nyaman dulu kita. Nawarin sesuatu, misalnya dia mau nawarin agar kita beli kopinya. Tapi yang dia lakukan apa? Apakah langsung, halo Mas, saya jualan kopi, silakan beli, kan nggak begitu. Tapi yang dilakukan apa? Kasih dulu kopi gratisnya. Ini coba silakan dicicipin kopinya. Ya kalau dikasih gratis ya siapa yang nolak gitu ya, pasti nyoba. Nah ketika nyoba ya mungkin akan muncul ya kenyamanan dalam dirinya. Nah teman-teman semua, sahabat semua, khususnya nih ya yang nanti baru pertama kali untuk ketemu dengan calon mertua. Ketika kita hadir, ketika kita datang ketemu untuk pertama kali dengan calon mertua, maka di kepala calon mertua kita itu yang hidup nyala lampu kuning. Ya, artinya apa? Lampu hati-hati. Ya, lampu hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena di dalam pikiran orang tua itu akan muncul banyak pertanyaan, ini siapa orangnya, kamu anak siapa, pekerjaanmu apa, ya akhlakmu gimana, kamu bisa nggak bahagiain anak saya, dan seterusnya. Ya, yang ada dalam diri orang tua ya ketika pertama kali didatangi oleh calon menantunya itu adalah alarm. Ya, alarm untuk waspada. Ya, alarm untuk waspada. Makanya terkadang ada yang kaku, diam-diam aja nih calon mertua, ya, cuek aja dan seterusnya. Pas ketemu pertama. Ya, mungkin ada juga yang lain yang langsung welcome sejak pertama, ada. Karena setiap orang kan beda-beda modelnya. Tapi yang pada intinya adalah di awal-awal itu orang tua pasti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam kepala si calon mertua tersebut. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki nih datang ke rumah wanita misalnya, ingin melamar si wanita. Bagi orang tua, melepaskan putrinya yang sudah dia rawat puluhan tahun, dia jaga puluhan tahun, itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah. Jadi ini perlu kita pahami juga ya apa yang dirasakan oleh orang tua ketika anaknya akan menikah. Itu akan muncul tuh kekhawatiran, ketakutan dan seterusnya gitu ya. Ada yang khawatir nanti kalau anak saya nikah sama dia, anak saya bahagia nggak ya? Ada juga yang khawatir nanti kalau anak saya nikah sama dia, kira-kira anak saya masih perhatian nggak ya sama saya? Atau jangan-jangan lupa. Kemarin saya ngobrol sama tetangga, ya. Terus tetangga saya bilang setelah anaknya nikah, dibawa sama suaminya jauh kemana, habis itu nggak pernah ketemu lagi. Ya jangankan datang untuk menjenguk gitu ya, nelpon aja gitu ya, nelpon aja nggak pernah, kecuali orang tuanya nelpon duluan misalnya. Ya, nah itu yang dirasakan oleh para orang tua. Ya, jadi ketika teman-teman yang cowok, yang laki-laki ya ketemu sama orang tua wanita banyak nanya dan seterusnya gitu ya. Jangan terlalu cepat menjudge ya, menghakimi. Ini orang tua kayaknya materialistis banget gitu ya, nanyain uang, nanyain ini, nanyain itu dan sebagainya. Jangan terlalu cepat. Ya, tapi teman-teman coba belajar merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya di setiap sesi akad nikah. Itu coba lihat. Ya, coba lihat ekspresi ayah, ekspresi ibu yang wanita, itu biasanya kebanyakan ekspresi apa ya? Ya mungkin ada bahagianya, tapi di sana juga ada rasa berat untuk melepaskan. Ya, ada rasa sedih dan seterusnya.
Apalagi ketika setelah menikah nih ya, buat yang perempuan gitu ya. Setelah menikah yang awalnya nih semuanya ke orang tua gitu ya. Tapi setelah menikah si anak perempuan ini memprioritaskan gitu ya untuk apa-apa minta izinnya ke suaminya. Ya bahkan ketika ingin ketemu sama orang tuanya pun sekalipun minta izin ke suaminya. Jadi itu yang pertama. Kita harus pahami juga kira-kira apa sih bagaimana psikologisnya seorang tua ketika didatangi oleh calon mertuanya. Begitu juga ya dengan orang tua laki-laki. Ya, orang tua laki-laki ketika ada anak perempuan yang mungkin akan menikah dengan putranya, muncul juga tuh keraguan. Ya, biasanya keraguannya apa? Ya, keraguannya nanti takut ya anaknya lupa sama dia gitu kan. Takut nanti menantunya apa nggak sesuai, nggak cocok, nggak mau dengerin dan seterusnya. Ketika teman-teman nih para calon menantu gitu ya, para calon menantu, para jomblo ini punya kekhawatiran, punya kecemasan, punya ketakutan untuk ketemu ya dengan calon mertua dan untuk pertama kalinya, maka ketahuilah para calon mertua pun ya merasakan hal yang sama. Mereka juga merasa khawatir, mereka juga merasa nggak nyaman, mereka juga merasa ada takut, cemas dan seterusnya. Maka PR pertama pas ketemuan di waktu yang pertama, pertemuan pertama itu apa? Buat nyaman dulu. Ya, buat nyaman. Ya. Kita datang gitu ya. Saya datang membawa perdamaian gitu. Aku aman bagimu. Jadi kurang lebih kita ngomong kayak gitu sama calon mertua. Aku bukan ancaman ya gitu ya. Kita teman gitu ya kayak di film-film gitu ya. Jadi itu yang pertama, menghadirkan rasa nyaman, menghadirkan rasa aman. Ya, sehingga pada akhirnya ya yang warna di kepala para calon mertua ini adalah warna kuning ya, hati-hati berubah jadi hijau ya. Jadi welcome, jadi enak ngobrolnya. Nah, gimana sih caranya membangun kenyamanan itu dan seterusnya, itu adalah yang akan kita bahas ya selanjutnya. Nah, membangun kenyamanan itu dalam apa? Ini saya ambil referensinya dari ilmu NLP ya, Neuro Linguistic Program gitu, salah satu ilmu yang mempelajari tentang komunikasi manusia. Itu ada 5 langkah gitu ya. Yang pertama itu adalah pacing namanya. Pacing itu mencocok-cocokkan, menyamakan gitu ya. Yang targetnya adalah menemukan kesamaan. Ya, jadi ketika kita ketemu sama orang sama calon mertua, maka di awal-awal itu bagaimana kita ngajak ngobrol yang asik itu ya ketemu titik kesamaannya. Ya. Nah, ketika sudah muncul tuh ada kesamaannya, maka akan muncul rasa suka. Ya. Nah, ketika sudah muncul rasa suka, mudah-mudahan akan muncul percaya. Ya, sehingga dia mau ya percaya kepada kita. Oke, kalau gitu enaklah ngobrol sama dia, nyaman orangnya, asik gitu ya, orangnya adabnya bagus gitu kan. Oke lah, saya percaya kamu saya amanahkan putri saya. Saya percaya melepaskan putra saya menjadi suamimu. Nah, itulah udah masuk di level yang kelima tuh ya. Bisa mengizinkan ya atau merestui. Jadi jangan langsung loncat ke sini nih ya, tapi dari awal dulu pelan-pelan gitu ya. Nah, apa aja yang dipacingkan itu? Ini kita lihat ya. Pacing itu itulah menyamakan atau mirroring atau mencocokkan. Jadi menyamakan, mencocokkan dengan orang lain yang sedang kita ajak bicara. Nah, ini kan data semua nih teman-teman ya. Karena kalau bicara di sini kan kita bicara data tentang calon mertua. Ya, bahasanya apa, nadanya gimana, pandang hidupnya, emosinya, hobinya termasuk juga ya. Nah, kita kan nggak tahu gimana caranya. Tadi ada yang nanya kan, bingung topik ngobrol. Nah, ini teman-teman semua tanyakan ke calonnya kapan? Di saat proses ta'aruf ya. Di saat proses ta'aruf kan ada ya sesi untuk menceritakan tentang keluarga kita. Nah, teman-teman boleh ceritakan ke calonnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah oke nih sama calon itu ya, ada kecenderungan pengen gitu ya sama orang itu. Kasih tahu. Bahasanya kalau ngobrol gimana? Ya. Oh, dia Betawi, bahasanya ada Betawinya. Ya, berarti teman-teman sebelum datang sebelum ketemu coba ya cari orang Betawi, dengar logat-logatnya kayak gimana. Ya mungkin nggak persis sama, ya, tapi setidaknya teman-teman bisa ngikutin. Ya bisa ngikutin alurnya. Kenapa? Karena kita ya manusia itu akan merasa lebih nyaman ketika ngomong sama orang yang satu bahasa dengannya. Ya bahkan awalnya nih nggak kenal sama sekali. Ya saya pernah ya
sering, malah bukan pernah lagi, ketika di Jakarta ketemu sama orang di tempat umum, nggak kenal sama sekali, tapi ketahuan tuh orang Padang, logatnya logat Minang gitu ya. Saya langsung ajak bahasa Minang dan pada akhirnya jadi akrab. Kenapa? Karena ada yang menyatukannya, yaitu adalah bahasa. Ada yang membuat rasa nyaman itu langsung muncul, yaitu adalah bahasa. Ya, sama mungkin kalau teman-teman yang di luar negeri ya, ketemu orang Indonesia itu langsung akrab. Ya, apalagi orang Indonesianya satu suku gitu ya, misalnya sama-sama Jawa atau sama-sama Sunda, sama-sama bahasa bahasa Sunda gitu, akhirnya apa? Akhirnya gampang akrabnya. Ya, lebih asik ngobrolnya. Atau mungkin kalau misalnya bahasanya nggak tahu kita, tapi kita bisa mencari tahu ya atau mengobrolkan sesuatu yang terkait dengan bahasanya. Misalnya nih saya ketemu sama orang, ya orang itu bukan orang Minang, tapi orang itu ingin membangun kenyamanan dengan saya. Nah, yang dia lakukan apa ketika tahu saya orang Minang? Ya, topik obrolannya adalah Padang itu masakannya paling enak nomor satu di dunia ya. Yang pertama dia muji kan, masakan Padang enak gitu kan. Yang kedua adalah saya juga suka masakan Padang. Saya sering tuh makan masakan Padang. Nah, ini adalah salah satu cara gitu ya, salah satu tips bagaimana mengakrabkan itu. Ya, bagaimana membangun kenyamanan dengan cepat gitu. Atau mungkin kalau saya ya ke Jogja atau ketemu sama teman dari Jogja, ya saya mungkin nggak bisa bahasa Jawa, tapi saya bisa bilang gudeg ya. Saya suka lo sama gudeg ya bla bla, ada krecek dikasih ini enak dan seterusnya. Ya. Jadi itu, jadi teman-teman semua bisa di awal-awal ngobrol sama calon mertua itu mencari kesamaan atau hal yang disukai. Ya, termasuk dari bahasa dan seterusnya. Yang kedua adalah dari nada. Ya, intonasi atau tempo bicara. Ada orang yang nada bicaranya itu pelan gitu ya. Maka teman-teman jangan semangat terlalu tinggi nada bicaranya. Orang nggak akan nyaman. Atau mungkin dia nadanya semangat gitu. Kalau teman-teman terlalu rendah nadanya, ya akhirnya apa? Akhirnya orangnya jadi nggak nyaman juga, gitu kan? Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan agar tempo nada dalam bicara kita sefrekuensi dengan orang yang diajak bicara. Dalam hal ini adalah calon mertua. Nah, yang ketiga adalah pandangan ya atau tatapan mata. Ya, jadi kalau kita ngobrol sama orang yang lebih tua itu, maka yang dilihat adalah dagunya. Jadi pandangan mata kita ke dagunya. Jadi nggak perlu natap matanya juga ya, menantang matanya gitu ya, tapi bisa ke dagunya. Lalu adalah cara berpikirnya. Nah, cara berpikirnya, konsep apa mindsetnya, pola pikirnya dan seterusnya, ini bisa dicari tahu dalam proses taruh. Ya, gimana mindset orang tuamu tentang apa? Tentang kehidupan setelah pernikahan, gimana mindset orang tuamu tentang agama, tadi ada yang bilang tentang agama gitu ya, pola pikir tentang agama, manhajnya apa nih gitu ya, dia kelompok apa dan seterusnya misalnya itu bisa digali. Ya lalu mungkin kata-kata, ya kata-kata yang sering muncul ya, yang mungkin menjadi satu ciri khas orang tersebut. Jadi setiap orang itu kalau teman-teman memperhatikan, itu ada orang yang memiliki kata-kata khusus. Ya, nah teman-teman perlu peka ya saat ngobrol. Jadi ketika di dalam obrolan itu teman-teman menggunakan kata yang sering dia ucapkan. Ya misalnya dia menyebut apa? Menyebut apa contohnya ya? Menyebut sesuatu benda lah atau apa dengan bahasanya ulang ya kata tersebut. Kedua adalah bahasa tubuh ya atau gestur. Ya, jadi ini juga bisa disamakan ya atau dicocokkan. Jadi kalau misalnya orang tuanya lagi duduknya santai begini udah ikutin pelan-pelan ikutin gitu ya. Kalau calon mertuanya duduknya kalau misalnya di meja ya, dia ngangkat tangan ke atas, udah ikutin pelan-pelan. Nah, ini akan berdampak atau berefek ke emosi yang dia rasakan dan pada akhirnya menumbuhkan kenyamanan pada orangnya. Ya. Nah, emosi yang dirasakan kalau misalnya calon mertua lagi cerita yang senang, maka teman-teman dia ikutkan juga ya, tunjukkan ekspresi senangnya. Atau mungkin kalau dia lagi cerita hal yang sedih, mungkin ya tunjukkan juga ya ekspresi sedihnya dan seterusnya gitu ya. Lalu apalagi yang paling penting banget dan biasanya ini paling gampang, paling mudah dilakukan, yaitu adalah hobi ya. Jadi kalau apalagi bagi cowok ya, ini gampang banget misalnya ya bagi cowok. Misalnya pas proses taruh tanya sama calonnya, kamu ayahmu di rumah hobinya apa gitu ya. Oh, ayahku hobinya bola, ayahku hobinya catur, ya, ayahku hobinya mancing, ayahku hobinya apalagi ya hobi laki-laki ya rata-rata bola. Nah kalau misalnya hobinya bola, pas baru nyampe ya, apalagi kalau misalnya
sampai tahu ya klub kesukaannya. Misalnya klub kesukaan calon mertua adalah MU. Dan tanya ya ke calon, kira-kira seberapa besar sih kecintaan atau seberapa besar kesukaan calon mertua terhadap hobinya ini. Oh, dia hobi banget lah ayahku ya. Dia sampai mau gitu ya, beliau sampai mau kalau nonton itu sampai begadang gitu ya jam 3 malam dan seterusnya. Berarti kan agak rada-rada fanatik gitu ya ke bolanya itu. Maka teman-teman boleh ya datang ke rumah mungkin pakai gelang MU ya. Kalau baju kan terlalu kentara ya pakai gelang aja gitu kan. Atau mungkin pakai apa gitu ya, pakai topi gitu boleh ya. Atau mungkin pakai kaos ya di dalam kaos MU, di luarnya mungkin pakai kemeja yang dibukain kelihatan logo MU-nya. Pas baru nyampe kalau orang itu beneran suka MU dia akan langsung nah, kamu ini juga ya fans MU juga ya. Iya, sama kita dong, sama udah ngobrolin bola. Ya, baru akhirnya jadi cair tuh obrolannya ya, jadi seru. Kenapa? Karena ngobrolin sesuatu hal yang disukai. Udah saya kan nggak suka bola, gimana caranya ya kamu belajar gitu ya. Pelajari tentang bola. Jadi ketika sudah tahu ya hobi dari calon mertua kita pelajari. Oh, hobinya bola, ya udah kita pelajari bola. Dia suka klub apa? Oh, dia sukanya MU. Kita cari tahu nama-nama pemain MU, riwayat pertandingannya dan seterusnya. Oh, dia sukanya mancing, gimana? Cari tahu tentang mancing. Ya. Oh, dia sukanya burung ya, pelihara burung. Itu gimana ya? Cari tahu tentang burung. Pas baru nyampe, langsung kasih tahu ini burung ini, oh bagus ya. Langsung ngobrolin burung teman-teman semua. Dan itu biasanya lebih asik, lebih seru. Ya. Kalau yang wanita gimana? Ya bisa juga tanya. Ya, kalau yang wanita mungkin pendekatannya lebih kepada calon ibu mertua ya, calon ibu mertuanya. Ditanya juga ya hobi calon ibu mertuanya apa? Oh, ibuku hobinya masak misalnya. Ibuku hobinya ini dan seterusnya. Nah, ketika ngobrol ketemu saat pertama kali itu bisa dibuka dengan hal yang berkaitan dengan hobi misalnya. Ya. Jadi enggak langsung to the point ya, langsung serius gitu kan. Nah, yang penting juga teman-teman semua agar dalam tata bahasa gitu ya, kata-kata dan tempo dalam bicara ini teman-teman bisa gitu ya, asik ngobrol sama orang tua, maka teman-teman bisa berlatih. Ya, saya kasih tahu cara latihannya dan ini dulu saya lakukan. Ya, yaitu adalah mulai sekarang nih ya, kan belum ada ya, mungkin belum ada calonnya dan seterusnya, sering-sering ngobrol sama orang tua. Ya, jangan sama orang tua sendiri aja ya, sama orang tua sendiri pastinya ya, tapi juga dengan orang tua di luar rumah. Misalnya sama tetangga. Ya, saya dulu sering nongkrong duduk sama bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak yang satu jamaah di musola sama ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu lagi nongkrong sore-sore itu saya suka samperin. Ya, saya ajak aja ngobrol. Sehingga kita dapat feel orang tua itu kayak gimana sih ngobrolnya. Celetukannya kayak gimana, jokesnya seperti apa. Sehingga kita nggak canggung lagi. Kalau teman-teman nih selama ini ngobrolnya sama teman sebaya aja kebanyakan, sementara nih teman sebaya seusia dengan kita tuh jauh ya perbedaan cara bahasa, topik yang diobrolin dengan orang tua itu kan beda. Ya jadinya akan canggung. Ya akan canggung. Makanya perlu untuk apa? Untuk melatih diri. Ya, melatih diri ngobrol sama emak-emak gitu ya. Kalau saya emang hobi gitu ya. Jadi ketika saya kuliah di Jakarta, saya ngekos, saya ngobrol aja tuh ya, kiri kanan ada mama, ibu-ibu, tetangga, ya saya ajak ngobrol aja. Ya, sebagai salah satu dampak positifnya suka dikasih makanan gitu. Pernah dulu pas zaman puasa diantarin ya makanan gitu ya, sahur dan seterusnya. Nah, itu bonus lah gitu. Tapi salah satu dampaknya teman-teman, ketika teman-teman melatih diri untuk ngobrol begitu, itu akan terbiasa. Ya, jadi ngobrol sama calon mertua insya Allah nggak akan canggung banget lagi. Kenapa? Karena kita udah sering melakukan hal yang sama. Ya. Udah saya orangnya introvert gimana? Saya bukan ekstrovert gitu ya, sama ya. Saya kalau dalam beberapa tes-tes yang saya lakukan saya juga introvert ya. Dan ingat ya, introvert, ekstrovert itu bukan tentang ngobrol. Bukan tentang pemalu atau enggak. Ya, ini banyak orang salah paham teman-teman semua. Banyak orang berpikiran wah introvert itu pemalu, introvert itu nggak bisa ngobrol, introvert itu orangnya nggak pandai gaul dan seterusnya. Enggak, itu salah. Ya, introvert itu adalah cara orang itu mendapatkan energinya. Ya, saya mendapatkan energi saya saat saya sendiri dan saya lebih menyukai itu sendiri.
Kalau mau jalan kemana ya saya lebih suka sendiri daripada bergerombol ya dengan teman-teman ya. Kalau misalnya lagi minum di kafe saya lebih suka sendiri dibandingkan nongkrong bareng-bareng. Kenapa? Karena kalau saya sendiri saya merasa lebih berenergi. Saat berenergi, ide saya muncul, moodnya jadi bagus dan seterusnya. Sehingga kenyamanannya hadir, saya bisa nulis dan sebagainya. Makanya pekerjaan saya relatif adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara sendiri. Ya banyak di dalam ruangan sendiri. Kayak nulis-nulis kan sendiri aja gitu ya. Jadi nggak ada kaitannya ya antara malu ya antara nggak bisa ngobrol. Sementara bisa ngobrol itu adalah salah satu keahlian, keterampilan. Ya salah satu mental juga di sana ya tentang keberanian dan itu bisa dilatih, itu bisa dibiasakan. Ya. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi introvert, ekstrovert itu bukan ke perilaku orangnya ya, bukan ke keahlian apa yang bisa atau nggak bisa ya, tapi lebih kepada orang itu nyamannya mendapatkan energinya kayak gimana. Ada yang sukanya rame-rame, ya dia merasa berenergi ketika rame-rame. Ya. Nah, cuman permasalahannya introvert karena dia suka sendiri, makanya nggak jarang ya introvert itu yang pada akhirnya jadi pemalu gitu ya, jadi susah ngobrol. Kenapa? Karena jarang dilatih. Ya. Nah, teman-teman boleh introvert atau ekstrovert atau apapun istilahnya gitu ya. Teman-teman punya kesempatan yang sama kok bisa ngobrol asik sama orang. Selama apa? Selama mau melatihnya. Ya. Kenapa? Karena keahlian itu, keterampilan itu dia nggak datang tiba-tiba semalam simsalabim jadi bisa nggak gitu. Tapi memang perlu dilatih. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini, bicara-bicara mencocokkan ini teman-teman juga bisa latih mungkin ketika ketemu orang di tempat umum ya. Di angkutan umum, di kereta ketemu orang di kanan, di sebelah kanan ya. Jadiin tantangan. Saya akan coba nih ya kenalan sama orang ini dan saya coba akan ajak dia ngobrol asik. Ya, ngobrol yang menarik sama dia. Ya, pakai dengan teknik apa? Teknik pacing ini gitu ya. Menyamakan, mencocokkan dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman semua, sahabat semua udah melakukan hal ini, melatih diri, ya melakukan hal ini, udah terbiasa gitu ya. Kalau dalam dalam istilah public speaking ya, udah dibadanin gitu, udah nyatu keahlian itu dengan kita, itu akan otomatis dia munculnya nanti, ya. Jadi latihannya jangan semalam, nih malam besok mau ke rumah calon mertua, latihannya baru malam gitu ya. Kalau itu mah mungkin akan ada canggung-canggungnya. Ya latihan di H-1 sebelum ke rumah calon mertua itu perlu. Tapi latihan dalam waktu yang panjang itu jauh lebih perlu. Ya, jadi PR pertama bagi teman-teman semua setelah mengikuti materi ini adalah melatih diri ngobrol sama orang yang lebih tua. Ya entah itu tetangga ya entah itu kalau yang cowok-cowok ya bapak-bapak di masjid gitu ya gampang kok nyari ya baru keluar masjid ada bapak-bapak kita dampingi aja ajak aja ngobrol sampai rumah gitu ya. Nah tipsnya agar kita bisa gampang ngobrol jangan bawa handphone ya kalau keluar rumah ya ini jangan belajar namanya detox handphone ya detox smartphone. Kenapa? Karena keseringan megang handphone jadinya kita jarang ngobrol. Ya, kita jadi stalking dan seterusnya. Nah, mau pergi ke masjid gitu ya buat yang cowok misalnya. Di sepanjang jalan ya saya ada lihat itu ada orang sepanjang jalan ke masjid pegang handphone. Ya. Orang azan ya nunggu qamat pegang handphone, buka handphone. Lalu handphonenya dimatiin cuman waktu sholat. Assalamualaikum gitu kan. Habis selesai sholat, orang zikir, dia juga zikir pakai handphone, dia cek handphone. Gitu terus keluar. Ya nggak ada waktu interaksinya dengan orang-orang tadi. Ya jadi perlu untuk apa? Untuk melatih diri. Ya silakan dicatat gitu ya. PR-nya adalah melatih diri. Ya ini saya kasih tahu tekniknya, tipsnya, dan teman-teman tinggal bagaimana mempraktekannya. Ya, insya Allah kalau teman-teman mau melatih diri, insya Allah ya teman-teman akan jadi jauh lebih baik dalam hal apa? Dalam hal komunikasi ya atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagaimana menyentuh hati untuk pertemuan yang pertama? Yang pertama adalah memulai dengan doa. Ya, memulai dengan doa itu apa ya? Yang tadi ya, Toha ayat 25-28. Yang kedua adalah ciptakan kesan pertama. Nah, kesan pertama itu bisa melalui apa? Bisa melalui penampilan. Penampilan bukan berarti besok mau ketemu calon mertua, wah saya beli baju baru, beli jas baru, nggak perlu. Yang penting adalah rapi, serasi.
Ya, kalau yang laki-laki mungkin rambutnya dirapikan juga ya, kalau ada kumis, ada jenggot dirapiin gitu ya. Jangan sampai itu jenggotnya kemana-mana gitu kan. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Kumis juga begitu gitu kan, teriak gitu ya kemana-mana. Ya jangan sampai. Ya jadi kita nyaman dulu nih di mata. Ya, memang ya ada istilahnya jangan nilai buku dari covernya. Ya, tapi tapi kabar buruknya adalah setiap orang ya banyak bukan setiap orang ya, banyak orang malah menilai orang untuk pertama kali itu dari mana? Dari penampilan luarnya. Ya, diakui atau tidak. Bukan dari fisik ya, tapi dari penampilan. Ya, ada kok orang yang wah ilfil lah ketemu. Kenapa ilfil? Iya, karang giginya banyak, dia kayaknya jorok. Ya, kenapa? Karena ketahuan dari gigi ya. Giginya karang giginya banyak, tebal-tebal gitu kan. Kan kelihatan kalau ngobrol. Padahal itu orang akhlaknya mungkin bagus, ya keahliannya banyak, tapi tertutupi oleh apa? Oleh satu hal, ya ketidakrapian, ketidakbersihan dari sisi gigi misalnya, atau mungkin dari sisi rambut ya, atau mungkin dari hal lainnya. Yang wanita juga begitu ya, tampil rapi, tampil apa namanya? Tentunya yang pertama adalah pastikan menutup aurat ya. Wanita boleh nggak make up? Boleh ya, yang standar lah gitu ya, tidak berlebihan, tidak mencolok dan seterusnya. Itu ya, jadi menciptakan kesan pertama. Yang kedua adalah dari sikap. Nah, cari tahu di saat ta'aruf. Kira-kira orang tuamu senangnya kalau baru ketemu pertama kali ketemu orang, senangnya diapain gitu. Senangnya orangnya bagaimana gitu. Misalnya, ya ada orang tua yang suka ketika baru ketemu sama anak muda itu disalimin, dicium tangan. Ada. Tapi ada juga orang yang nggak suka. Ya, saya pernah nemuin kasus gitu ya. Orang tua yang ketika ketemu pertama kali diciumin tangan malah merasa risih. Ini apa sih gitu kan. Baru pertama kali udah nyium-nyium tangan. Kenapa? Karena ini berdasarkan kepada kebiasaan ya, kepada budaya gitu ya yang berlaku di daerah atau tempat tersebut. Saya misalnya ya dari keluarga Minang. Nah, saya kabupatennya Agam gitu ya, kecamatan saya itu Kecamatan Baso. Nah, di Kenegarian ya, di bawah kecamatan itu kalau di sini di Jabodetabek namanya kan kelurahan ya. Ada namanya Kenegarian. Nah, di Kenegarian saya itu jarang banget atau bahkan nggak pernah gitu ya. Cium tangan itu suatu hal yang asing. Kalau salaman ya salam aja. Anak-anak salam ketemu sama orang dewasa ya salim aja. Udah salim udah ke dada gitu ya, taruh tangannya begitu. Ya. Tapi berbeda ya, masih Sumatera Barat juga ya, di Payakumbuh, kampungnya orang tua laki-laki saya ya, kampungnya ayah saya. Kampungnya ayah saya, itu kebiasaannya adalah kalau anak kecil ketemu yang tua itu cium tangan. Nah, ini kan beda ya. Nah, ketika saya baru masuk ke sana dulu nggak cium tangan, orang lihatnya aneh. Ini kenapa sih kok nggak cium tangan? Ya, mungkin orang berpikirnya nggak sopan dan seterusnya. Padahal ya budayanya yang beda. Nah, ini perlu ya teman-teman cari tahu dari calonnya di proses ta'aruf. Ya, kira-kira ada nggak sih budaya-budaya khusus di keluargamu yang mungkin kalau saya lakukan itu akan menjadi sesuatu yang membuat orang tuamu nggak nyaman gitu. Wah, mungkin disebutin ya. Jadi kalau kamu nanti pertama kali itu cium tangan. Ya orang tuaku suka tuh ya tangannya itu dicium gitu kan. Pernah dulu orang tuaku ada yang datang nggak cium tangan. Langsung kesal tuh, langsung ilfil sama orangnya. Ya misalnya gitu. Atau mungkin baru pertama kali sukanya apa, ditanyain kabar ya. Ditanyain kabar sehat-sehat atau enggak dan seterusnya gitu ya. Atau mungkin ada juga orang tuaku dia sukanya hobi ya, dia punya hobinya bola, kamu baru datang nanti habis basa-basi coba deh bahas tentang bola misalnya. Ayahku pasti suka tuh. Nah, itu bisa juga dilakukan. Ya, yang penting adalah bagaimana menciptakan kesan pertama ya melalui penampilan, sikap dan juga kata-kata tentunya. Yang ketiga adalah boleh nggak sih bawa tentengan ya, bawa sesuatu ke rumah calon mertua tentunya boleh banget ya. Kalau nggak bawa ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi secara adabnya jauh lebih baik ketika teman-teman bawa. Dan ketika bawanya ya, jangan bawa yang biasa-biasa aja ya. Kenapa? Karena bagaimana dari hadiah itu juga bisa dilakukan sebagai ikhtiar gitu ya untuk menyentuh hati lah ya. Jadi kalau misalnya di proses ta'aruf itu boleh ditanya-tanya juga. Ya orang tuamu suka sholat ke masjid enggak? Kalau sholat ke masjid pakainya apa? Sarung gitu. Oh boleh nih dibawain sarung. Sarungnya jangan sarung yang biasa-biasa ya.
Oh sarungnya yang apa udah Agus ya BHS misalnya ya 600 ribuan harganya. Oh itu mahal ya. Atau mungkin ya yang istimewa yang apalah ya harga 200 300 gitu kan. Nah, setidaknya memang ada sedikit lah ya sedikit modal gitu ya. Kalau mau bawa makanan gimana boleh. Ya, tapi jangan roti kongguan juga ya itu buat jenguk orang sakit gitu. Dulu saya pernah ada teman saya suruh nyiapin apa bawa sesuatu buat ke rumah calon mertua, dia yang bawanya ini kongguan ya satu kaleng belinya di Indomaret ya. Yang ada apa? Yang ada saya suruh ganti. Ngapain kamu bawa itu? Emang mau jenguk orang sakit gitu kan? Itu juga banyak dekat rumahnya. Cari suatu hal yang spesial ya. Kalau martabak gitu ya, mungkin martabak yang familiar ya, jangan lupa bawa martabak dan seterusnya. Coba cari ya martabaknya mungkin yang spesialnya, yang bagusnya. Atau makanan kalau beda kota bawa makanan spesial dari daerah teman-teman. Dan ketika mau bawa makanan ya perlu tanya lagi sama calon kira-kira orang tuamu ada nggak alergi atau pantangan terhadap suatu makanan. Ya, jangan sampai nanti udah datang nenteng makanan ya harganya mahal lagi banyak. Ternyata pas ngelihat makanan itu orang tuanya langsung ilfil ya, dibawain apa? Dibawain bebek sama kambing gitu kan. Ternyata orang tuanya kolesterolnya tinggi, kata dokter itu nggak boleh dimakan. Ya, yang ada dia ngiler tapi dia nggak bisa makan. Ya, muncul apa? Kesal gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi dicari datanya. Kira-kira orang tuamu ada nggak makanan yang dipantangin? Ada nggak makanan yang buat alergi? Ada nggak makanan yang disukai itu langsung tuh di poin aja. Sukanya apa atau pengen makan apa? Ya, jadi begitu. Jadi di proses ta'aruf bisa teman-teman manfaatkan untuk apa? Untuk menggali ya, menggali tentang keluarga calon, ya, menggali tentang cara pikirnya dan seterusnya. Nah, nanti ketika teman-teman tuh ya di proses ta'aruf itu kalau sudah menggali tentang calon mertua lumayan banyak gitu ya. Ketemu sama calon mertua itu udah kayak apa ya? Ketemu seperti orang yang udah dikenal sebelumnya langsung lebih gampang akrabnya. Orang tua juga kaget, kok kamu tahu aku suka bola gitu kan? Kok kamu tahu aku suka ini dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman bisa praktekkan ya, insya Allah asik ya. Nah baru ya ajak calon mertua ngobrol asik dengan teknik yang tadi, yang kita ajarkan tadi. Yang kita pelajari tadi, ada nyamain hobinya mungkin, dari kata-katanya, dari emosi yang dirasakan dan seterusnya. Lalu setelah itu ya mungkin orang tua akan balik nanya gitu ya, ini kamu gimana nih siapa ya kalau baru pertama kali ketemu ya nanya, maka ceritakan. Ya ingat ya ceritakan ya bukan kenalkan, bukan presentasikan itu dua hal yang berbeda. Ya bercerita dengan mempresentasikan. Mempresentasikan itu nama saya Agus, saya asalnya dari sini itu presentasi. Ya tapi kalau misalnya cerita itu dengan cerita teman-teman ini bisa dilatih mungkin nanti ya dibikin ceritanya gimana. Gini Pak ya, saya ini kan awalnya begini Pak. Dulu begini bla 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 sampai pada akhirnya ini mungkin rezeki banget nih ya Allah ketemukan lah ya atau mungkin dibantu pertemukan oleh orang dengan putri Bapak. Ya akhirnya kita jalani proses taruh gitu ya sampai pada akhirnya saya tertarik dengan putri Bapak. Nah, kalau saya sendiri nih, Bapak tahu ya bahasa masakan yang paling enak di dunia misalnya. Kalau misalnya orang Padang ya kayak saya, makanan rendang gitu. Oh rendang itu kampung saya tuh Pak. Itu cerita, ya cerita. Berbeda dengan Pak, saya dari Padang. Saya dari Sumatera Barat. Itu presentasi. Tapi kalau misalnya ada bumbu-bumbunya, ya ada cerita-ceritanya. Nah itu jauh lebih asik tentunya. Tapi diperhatikan juga ya teman-teman fleksibel ya, fleksibel. Lihat ya kondisinya. Kira-kira calon mertuanya nyaman nggak dengan cerita yang banyak gitu ya atau apa. Tapi kalau misalnya dia nyaman ya lanjutkan. Tapi kalau misalnya nggak nyaman ya teman-teman bisa mengubah langsung ya mengubahnya. Kenapa? Karena setiap orang beda-beda. Tapi ya rata-rata orang suka cerita. Lebih suka cerita. Makanya cerita-cerita, sinetron, drama itu jauh lebih laku gitu ya. Novel-novel jauh lebih laku dibandingkan buku yang bukan novel ya. Fiksi jauh lebih laku dibandingkan non fiksi gitu ya. Nah, jadi ceritakan tentang diri kita lalu pada akhirnya apa? Baru setelah ngerasa nyambung ya, setelah merasa cair ya, teman-teman akan ngerasain ya biasanya tandanya adalah orang tua itu udah mulai nanya ke kita. Ya. Jadi kalau udah cair gobrolan udah cair itu
tandanya, ciri-cirinya adalah mudah mulai nanya. Ya, mulai nanyain kita dari mana, udah mulai asik lah gitu ya. Atau udah mulai ceritain banyak tentang dirinya. Jadi ciri-cirinya adalah mulai nanya, yang kedua adalah mulai terbuka tentang dirinya. Ya, ketika orang tua sudah sampai di tahap itu baru nanti disampaikan. Jadi niat saya di sini ingin melamar putri Bapak misalnya gitu ya, atau yang wanita ya mungkin ingin mengenali lebih jauh nih, pengen kenalan dengan ibu gitu ya, dan seterusnya. Jadi begitu ya teman-teman semua caranya. Silakan ya kalau ada pertanyaan boleh ya. Tinggal dipraktekkan ya, tinggal dilatih tentunya ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Silakan ya, kita masuk sesi tanya jawab dulu. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Oke. Mohon share tutorial bertemu calon mertua dong, udah. Nah, itu ya kita bagikan tadi ya. Sudah kita bahas. Nanti kalau misalnya Mbaknya baru join ya, nanti bisa kita lihat rekamannya, ulang rekamannya. Assalamualaikum, cari tahu kesukaan orang itu mesti komunikasi dengan calon pasangan atau ta'aruf. Itu komunikasinya teknisnya gimana? Udah. Waalaikumsalam. Nah, komunikasi dalam proses ta'aruf itu boleh langsung ke calonnya. Teknisnya bagaimana? Kalau dalam ta'aruf itu ada dua. Ada secara online, ada secara offline. Secara online itu bisa melalui grup WhatsApp. Ya jangan berdua ya, ini ta'aruf bukan pacaran ya, jangan berdua. Tidak chat-chatan berdua, tapi di grup WhatsApp. Ya. Nah, di grup WhatsApp itu ada perantara yang mendampingi. Ya, jadi teman-teman di grup WhatsApp itu nanya, saling diskusi, tanya jawab, ngobrol lah gitu ya. Yang kedua adalah melalui Zoom ya. Kalau teman-teman mau ngobrolnya langsung ya, susah ngetik-ngetik capek gitu kan, bisa ngobrol di Zoom dengan calonnya. Dan lagi-lagi tidak berdua, tapi ada pendampingnya, ada perantaranya yang mendampingi. Atau dalam ta'aruf itu ada namanya nazor ya. Nazor itu adalah ketemu dengan calon ya, ketemu dengan calon secara langsung. Nah, di proses nazor itu kalau saya menyarankan nazor itu bisa beberapa kali ya, karena yang dibahas bukan hanya tentang keluarga aja. Ya, yang kita kasih tahu hari ini kan tentang keluarga tuh, bahasanya cari tahu tentang calon mertua. Kan banyak ya di ta'aruf itu, banyak yang dibahas, ada bahas tentang keuangan, ada teman-teman mungkin akan bahas tentang masa depan bagaimana gitu ya, ada ngebahas tentang luka pengasuhan mungkin di masa lalu dan seterusnya banyak. Ya itu nanti di kelas belajar ta'aruf ya kita bahas. Silakan nanti teman-teman bisa daftar juga ya, ikut kelas belajar ta'aruf selama 25 hari ya. Jadi teknisnya begitulah kurang lebih ya. Ya kayak tanya jawab aja, diskusi ya. Intinya jangan berdua ya. Jadi kuncinya gitu aja ya kalau ta'aruf. Yang ngobrolnya boleh secara langsung, boleh ketemuan di tempat makan boleh, tapi jangan berdua. Ada orang yang mendampingi. Nah, lebih asik lagi ya kalau misalnya yang jadi perantara itu adalah orang tua. Nah, ini lebih asik lagi tentunya. Ya lebih mudah lagi tentunya. Ya kalau yang jadi perantara orang tua. Kalau jadi perantara orang tua, teman-teman ngubungin pertama kali kan belum ada data ya tentang calon mertua. Ya, dan itu biasanya bagi orang tua itu surprise-nya ya, yang buat dia tertarik lah keberanian laki-laki tersebut. Ya, jadi kalau laki-laki udah berani nelpon, udah berani ngubungin, itu udah serius itu nikah insya Allah. Ya udah nggak main-main dia ya. Makanya kalau laki-laki yang nggak serius nikah atau main-main itu dia nggak mau ketemu ke rumah calon mertua, nggak mau nelpon gitu, selalu alasan. Ya alasannya kadang canggih-canggih ya, bagus-bagus ya. Kita berdoa aja ya, kita sabar, kita lihat nanti. Ya kita sama-sama perbaiki diri dulu. Itu mah modusnya lagi-lagi belum siap nikah ya. Kalau ketemu yang begitu ya akhiri aja ya, di stop ya. Jadi begitu ya Mbak yang mengajukan pertanyaan tadi ya, anonim ya. Ini banyak pertanyaannya ya. Saya jawab pelan-pelan ya teman-teman. Udah, gimana cara kita berkomunikasi dengan calon mertua jika orang tuanya sifatnya pendiam ya. Orang pendiam itu karena belum ketemu teman ngobrol yang asik. Ya, jadi saya menemukan teman-teman semua sependiam-pendiamnya orang. Kalau dia udah ketemu sama orang yang asik baginya, itu orangnya akan jadi rame, orangnya akan jadi keluar obrolannya dan seterusnya.
Ya di sekolah mungkin teman-teman pernah lihat dulu ya, ada teman yang dia itu diam aja kalau lagi ngumpul, dia diam nggak ngobrol. Tapi ketika dia punya teman akrab, satu teman akrab, oh dia rame juga ternyata. Ya, artinya apa? Artinya nggak ada orang yang benar-benar pendiam. Cuman belum ketemu teman ngobrol yang asik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Mas hadir bisa menjadi teman ngobrol yang asik baginya, ya. Dengan mertua perempuan kayaknya lebih rumit ya dibandingkan mertua laki-laki. Mungkin sesama perempuan merasa viral ya bagaimana untuk menyelaraskan hubungan awal. Ya sama sebenarnya secara ininya yang pertama mindsetnya dulu di kepala ya. Mindsetnya diubah. Nanti kalau mindsetnya rumit ya jadinya rumit. Tapi diubah mindsetnya. Dengan mertua perempuan lebih menantang ya, lebih menantang dibandingkan dengan mertua laki-laki misalnya. Kenapa? Karena mertua perempuan mungkin akan lebih banyak mungkin ya pertanyaannya. Akan lebih apa? Lebih banyak kekhawatirannya dibandingkan laki-laki. Kadang kalau seorang ayah ya udahlah terserah aja kan begitu ya. Ya iyain aja gitu. Tapi kalau perempuan kan memang banyak pemikiran dan seterusnya. Nah, jangan itu jadikan hal yang ditakuti. Ya, tapi jadikan itu adalah sesuatu hal yang disyukuri. Kenapa? Pertama adalah karena Mbak perempuan juga ya tentunya memiliki hal yang sama seperti itu juga. Yang kedua adalah ketika semakin orang tua itu semakin banyak mungkin pertanyaannya, semakin banyak hal yang mungkin dipikirkannya, itu bukti dia perhatian sama anaknya, dia sayang sama anaknya. Ya, ketika orang yang benar-benar menyayangi, sayang sama anaknya, dan ketika anaknya menikah, insya Allah dia akan juga sangat sayang dengan menantunya itu. Ya, makanya dia benar-benar memilih orang gitu ya, yang benar-benar terpilih menurut dirinya. Jadi begitu, Mbak. Ya dijadikan tantangan gitu ya. Sebagai perempuan bagaimana kita salaman sama orang tua laki-laki, apakah boleh disentuh ya. Nah, bersalaman dengan lawan jenis itu ada memang ya perbedaan pendapat. Tapi beberapa pendapat ya misalnya yang disampaikan oleh ulama juga Syekh Yusuf Al-Qardawi itu membolehkan. Kita dibolehkan bersalaman dengan orang yang bukan mahram kita. Ya, yang bukan mahram kita tapi dalam keadaan orang kita salaman itu tidak memancing syahwat gitu ya. Misalnya dengan orang yang lebih tua ya, dengan guru gitu ya, dengan orang tua dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan boleh ya. Itu kalau apa kalau pendapat yang saya pahami ya. Nah, ini balik lagi nih ke teman-teman ya. Kalau teman-teman memiliki pendapat lain dan yakin, oh kayaknya nggak boleh, saya berpegang teguh nggak boleh ya silakan. Ya, tapi untuk beberapa kalangan ya ketika teman-teman hadir mungkin ke keluarga itu dan teman-teman salamnya dengan begini, orang akan merasa aneh. Ya, belum semua orang bisa nerima salaman yang seperti ini ya, bisa jadi malah langsung misalnya langsung ilfil di awal dan seterusnya. Atau mungkin muncul kekhawatiran baru. Kok nggak salaman, nggak nyentuh gitu ya. Ini jangan-jangan gitu kan. Nah, apalagi sekarang lagi banyak fitnah gitu ya. Kalau saya sih memilihnya yang dibolehkan ya dengan syarat itu tadi. Dan memang ada ulama yang bolehkan. Sebelum ketemu sama calon mertua, PDKT dulu sama calon adik ipar bisa nggak udah. Kalau calon adik iparnya itu adalah sama ya, sama-sama wanita atau sama-sama laki-laki boleh ya. Misalnya bolehkah aku minta nomor handphone adikmu gitu ya, adikmu yang perempuan gitu. Kalau misalnya mbak-mbak ya, ya boleh silakan. Tapi kalau lawan jenis ya tentu jangan ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan tanya jawab, saya mau mengumumkan dulu ya ke teman-teman semua tentang kelas belajar ta'aruf ya. Sebentar ya. Mungkin di sini ada yang pengen ikutan belajar bareng atau mungkin teman-teman yang ikut di YouTube nanti ya, ada yang pengen ikut belajar ta'aruf ya silakan ya. Karena insya Allah ini masih dibuka ya pendaftarannya. Oke, saya mohon izin dulu ya mengenalkan ya kelas belajar ta'aruf ke teman-teman semua. Jadi kelas pranikah eksklusif selama berapa hari? 25 hari. Ya. Nah, apa aja dipelajari ya? Tazkiyatun nafs, mensucikan diri dari berbagai kotoran hati, mengenali diri lebih dalam, berdamai dan membangun hubungan baik dengan orang tua ya. Jadi sebelum kita ketemu nih sama calon mertua, pastikan dulu dong ya sama orang tua sendiri hubungannya udah baik gitu ya. Jangan sampai sama orang tua sendiri masih ada mungkin yang marahan, kesal, marah dan seterusnya. Berdamai dengan masa lalu ya dan maafkan masa lalu, menemukan cinta Allah Subhanahu wa taala. Konsep dasar ta'aruf, step by step ta'aruf kita akan bahas
dalam detail ya, bagaimana mengenali karakter serta kepribadian seseorang ya, konsep jodoh dan seterusnya. Alhamdulillah kelas belajar ta'aruf ini sudah diikuti 48 angkatan ya, dengan peserta 19.000 orang ya. Saya juga nggak nyangka gitu ya. Kenapa? Karena insya Allah sangat bermanfaat gitu. Dan juga udah diliput ya oleh televisi nasional, itu adalah Metro TV, dan juga program di dalam program Q&A dan program 15 menit Metro TV. Teman-teman kalau mau cek ya bisa cari aja di YouTube ya. Ini liputan tentang kisah ta'aruf saya ya, dan belajar ta'aruf. Ini pengajarnya saya bareng istri insya Allah ya. Yang akan dipelajari mengenal diri, membangun hubungan baik dengan orang tua, menemukan jodoh sehidup sesurga, semua hal tentang ta'aruf dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa ikut ya. Alasannya apa? Materinya insya Allah kita update terus. Jadi insya Allah teruji ya. Nah, syarat bergabungnya asik banget teman-teman semua. Teman-teman mungkin kalau melihat ya, ada kelas online dan seterusnya, kelas apa aja gitu ya. Sekarang lagi banyak ya edukasi online itu. Untuk satu kali webinar aja ya biasanya 50 sampai 100 itu satu kali webinar. Ya ini kita teman-teman semua nanti akan dapat 5 kali webinar. Dan kita memberikan kemudahan ya, karena memang untuk berbagi ke teman-teman semua itu kontribusi belajarnya itu harus seikhlasnya dan semampunya ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan ya, jadi begitu. Jadi mentornya insya Allah berpengalaman ya, saya sama istri insya Allah sudah 10 tahun ya berkecimpung dalam dunia relationship ya, nulis ribuan artikel. Dulu kita lebih dari 2000 ya artikel untuk brand hijab lah gitu ya. Dan juga proses belajar mudah insya Allah, konsultasi bisa langsung Zoom, juga bisa di WhatsApp. Nah ini investasinya seikhlasnya dan semampunya. Nah teman-teman bisa klik ini ya, daftar, ini saya kasih linknya. Nah ini jadwal webinarnya ya, temanya webinar Tazkiyatun Nafs itu hari Rabu 9 Juni, webinar kedua menemukan jodoh sehidup surga Jumat 11 Juni, step by step ta'aruf Rabu 16 Juni, dan webinar ilmu cinta 23 Juni ya, dan ada satu webinar khusus tanya jawab. Nah, teman-teman yang mau daftar bisa langsung daftar di chat ya. Ini saya kasih di chat linknya. Silakan daftar sekarang ya, sambil menyimak pertanyaan boleh langsung daftar ya. Karena kabar baiknya lagi, untuk 250 pendaftar pertama yaitu ada bonus ya. Nah, sekarang teman-teman masih berkesempatan ikut 250 pendaftar ya, dapat e-book, e-sertifikat dan juga rekaman lah. Ya, mungkin itu aja ya sedikit infonya, semoga bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan lagi tanya jawab. Assalamualaikum. Udah, pada umumnya kita ketemu mertua biasanya yang ditanya itu apa? Misalnya saya dari pihak perempuan. Yang ditanya apa ya? Itu tergantung dari keluarganya. Itu beda-beda. Tapi Mbak sendiri bisa mengarahkan kok ya, mau diskusi hal apa. Ya misalnya orang tua calon mertuanya suka masak, dari awal bisa diajak ya. Kayak yang masak dulu, yang seru-seru dulu. Ya, kalau yang ditanya apa ya? Nih kalau yang saya ya. Nah, kalau di saya sendiri dulu sebelum saya menikah itu keluarga saya minta calonnya ketemu sama keluarga saya dan ngobrol 2 jam. Ya, ngobrol 2 jam, dan apa aja tuh yang diobrolin ya. Yang pertama adalah keluarga saya menceritakan tentang saya detail ya. Jadi keluarga saya menceritakan tentang saya ke calon saya, sekarang jadi istri ya, Mbak Fidayani, itu detail. Jadi selama 2 jam itu kayak dapat kuliah umum lah ya, kuliah umum dan pengetahuan tentang Agus ya, baiknya, buruknya, kekurangannya, semuanya. Nah setelah itu baru dikasih waktu lagi ya, kamu silakan dulu pikir selama seminggu atau 2 minggu, kira-kira yakin mau lanjut atau enggak ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah saya nggak tahu ya apakah orang keluarga laki-laki lain akan melakukan itu juga, saya nggak tahu. Tapi memang di keluarga kami rata-rata melakukan itu ya. Jadi di keluarga kami itu ketika ada laki-laki yang mau nikah, yang dikasih tahu nggak hanya keunggulannya saja, oh ini baik, orangnya bagus, nggak hanya itu aja. Tapi biasa ya, dibiasakan untuk memberitahu semuanya. Ya, jadi dibongkar lah gitu ya, dikasih tahu ini begini-begini gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Ya, jadi kalau dalam pertemuan itu ya calon saya Mbak Fida itu dulu ya mungkin lebih banyak nyimak aja ya, nggak banyak ditanya, tapi lebih banyak nyimak, mendengar penjelasan.
Nah, begitu teman-teman semua. Makanya saya bilang tadi, setiap orang itu beda-beda modelnya. Setiap keluarga laki-laki, setiap keluarga wanita beda-beda. Jadi nanti bagaimana teman-teman bisa fleksibel. Tapi yang pertama-tama ya untuk menyentuh hatinya dan seterusnya itu ya dari yang tadi. Ya, ngobrol yang asik, seru dan seterusnya. Saya juga begitu ya sebelum ke keluarga. Saya juga kasih tahu juga ke calon saya dulu. Ini begini nih, kebiasaannya gini-gini nih dan seterusnya lah gitu ya. Assalamualaikum, udah saya mau tanya, ada lelaki yang niat serius sama saya dan saya sudah kenal dengan kedua orang tuanya, bahkan orang tuanya menganggap saya sudah seperti anak sendiri. Dan dia tanya, kapan siapnya? Sebenarnya saya sudah yakin dengan dia, tapi masalahnya saya masih proses menghafal Quran. Saya takut kalau menikah sebelum khatam nanti susah dalam proses menghafal, karena sudah punya kewajiban kepada suami. Menurut Uda sebaiknya saya menikah dulu, khatamkan hafalan dulu, karena umur saya sudah 23 tahun. Yang pertama adalah untuk menikah ya kita tidak perlu sebenarnya ya membuat syarat-syarat baru gitu ya. Oh, saya harus hafal dulu nih Al-Quran sebelum nikah. Jadi sebenarnya boleh nggak sih nikah sebelum hafal? Boleh-boleh saja. Yang kedua, ketika sudah menikah nanti jadi sulit hafal. Insya Allah enggak. Ya selama kemauannya kuat gitu ya. Selama diobrolin. Jadi sebelum menikah itu diobrolin dengan calonnya. Mas, nih saya kondisinya udah hafal berapa juz misalnya 20 juz, sisa 10 juz lagi. Kalau misalnya nanti kita menikah, saya minta nih ya support dukungannya untuk saya menghafal Quran. Ya, lalu dibuatlah perjanjian misalnya ya saya pengen dalam 1 minggu saya punya 1 hari khusus untuk hafal Quran misalnya. Dalam 1 hari nanti saya pengen punya 1 atau 2 jam khusus untuk menghafal Quran. Ya, jadi disepakati sejak sebelum menikah. Ya, sejak dalam proses ta'aruf ya. Assalamualaikum Kak, dalam obrol bareng dengan calon mertua itu melihat dagu, apakah sama sikapnya dengan calon mertua atau ibu ya secara bukan mahram ya. Melihat dagu itu adalah ketika kita melihat ke arahnya, jadi nggak harus fokus tatap dagunya terus juga ya, jadi nantinya malah aneh kelihatannya. Ya tapi kalau misalnya kita ngelihat itu jangan di bawah matanya ya, di bawah matanya itu adalah misalnya adalah ngelihat dagunya gitu ya. Kalau ke matanya kan kayak nantang orangnya gitu ya. Atau mungkin ada juga orang yang nyaman gitu kelihatan matanya, silakan. Ya jadi teman-teman boleh di apa? Boleh di fleksibel aja. Ya tapi yang saya pelajari adalah ketika kita ketemu yang lebih tua ya kita ngelihatnya di dagunya. Apakah boleh selain dagu? Ya boleh-boleh aja ya fleksibel. Ya, yang saya berikan tadi kan salah satu tipsnya. Ya, jadi kalau teman-teman mau mengeksplor yang lihat dagu selama nyaman, selama asik ya silakan. Udah apakah ada rekamannya? Ada ya. Jadi teman-teman yang mau rekamannya silakan nanti subscribe YouTube Belajar Ta'aruf TV ya. Dan rekamannya ada di YouTube Belajar Ta'aruf TV ya, dan nanti insya Allah jam 8 malam ya, ditonton ulang ya, disiarkan ulang di YouTube. Teman kerjanya banyaknya ibu-ibu, anak 1, anak 2, mamah muda, bahasanya rumah tangga dan kehidupan. Nah, bagus itu ya. Kak, kenapa ya aku nggak dibolehin pacaran, nggak dibolehin keluar dari rumah, padahal aku udah dewasa Kak. Dan aku mau nongkrong pun sama cewek nggak dibolehin keluar rumah. Kak, aku selalu dikekang Kak sama bapak aku. Yang pertama kalau nggak dibolehin pacaran ya itu hal yang bagus malah ya. Saya pun juga tidak menyarankan untuk pacaran. Tapi kalau misalnya nggak dibolehin keluar, benar-benar dikekang dan Mbak ngerasa nggak nyaman, coba ya diskusi. Karena mungkin ya orang tua Mbak mungkin punya alasan tersendiri, alasan kuat. Ya mungkin khawatir kalau keluar anaknya gimana-gimana dan seterusnya. Ya. Dan ini memang ya setiap orang tua itu beda-beda. Ada orang tua itu yang membebaskan anaknya. Ya kamu silakanlah ya mau keluar mau gimana silakan. Ada orang tua yang pola pengasuhannya itu anaknya itu bebas tapi ada syaratnya. Ya, tapi ada juga orang tua yang pola pengasuhannya adalah dikekang ya, didikte. Sini harus begini, ini harus ini. Ya, jadi sehingga anak pun merasa nggak nyaman. Nah, yang pertama adalah yang dilakukan apapun ya, seperti apapun kondisi orang tua kita, kita syukuri. Ya, yang kedua kita syukuri, yang kedua kita bersabar. Ya, kita bersabar. Karena itu memang begitulah orang tua kita gitu ya. Mau diubah mungkin ya berat ya, apalagi kalau misalnya teman-teman orang tuanya udah usia 50 tahun ke atas. Ya, jangankan orang tua di usia 50 tahun ke atas.
anak muda ya, anak muda dengan usia seusia kita lah ya, saya usianya 30-an, teman-teman mungkin usia 20-an, itu ngubah satu kebiasaan aja susah. Apalagi orang tua gitu ya. Jadi memang di sini perlu kita untuk memaklumi. Ya, untuk memaklumi, oh orang tua saya begini. Dan perlu untuk bersabar. Ya, dan niatkan kesabaran itu menjadi jalan bakti kepada orang tua Mbak. Ya, sembari juga diajak diskusi ya, apa ketakutan orang tua, apa yang dikhawatirkan, kok kenapa nggak boleh keluar gitu ya, kok kenapa nggak boleh ikut nongkrong dan seterusnya. Jadi memang ada ya overprotective itu ya kalau dalam parenting disebutnya ya. Bismillah, Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika kondisi orang tua calon pasangan sudah bercerai? Bagaimana cara membawa suasana agar kondusif? Ya, nggak masalah gitu ya. Sama orang tua saya juga udah pisah ya. Dan banyak ya di luar sana orang tua yang pisah. Kan setiap anak itu kan ada ya dekatnya dengan keluarga yang mana dia tinggal bareng. Ya, jadi kalau misalnya kalau yang laki-laki ya berarti pas kalau udah cerai ya tetap nemuin ayah si wanita. Nah, kalau yang bagi wanita ya temui ya keluarga yang tinggal dengan calonnya itu. Ya bisa jadi tinggal sama ayah ya ke ayahnya. Bisa jadi tinggal sama ibunya ya sama ibunya. Ya jadi teman-teman semua ketika sudah pisah udah cerai pun ya nggak masalah sebenarnya ya. Kenapa? Karena kan kita nggak ngobrolin tentang perceraiannya. Kita ngobrolin sesuatu hal yang dia sukai. Ya. Jadi begitu. Assalamualaikum ya. Bismillah, udah Agus izin bertanya. Alhamdulillah sedang proses Lebaran kemarin awal berbincang dengan calon mertua. Qadarullah karena kondisi masih pandemi via online dan kita beda suku, memang dia sudah menceritakan keluarganya yang tidak berfokus pada pendidikan dan sebaliknya saya. Jadi kemarin memang agak canggung, lebih banyak diam terutama yang saya khawatirkan kakak ipar. Jujur saya sering bertemu dan ngobrol dengan orang tua, tapi masalah pendidikan karena berhadapan dengan wali santri. Jadi saya merasa kesan pertama masih banyak diam, apa mungkin karena online. Cuman tanggapan dari calon ketika ditanya mediator, keluarga menerima. Mohon nasihatnya karena dalam bulan ini insya Allah akan langsung bersilaturahmi. Ya jadi kalau di online itu memang beda. Ya, di online itu kita nggak bisa sefleksibel, seluas ketika ketemu langsung. Ya, yang pertama mungkin dari sisi orang tuanya agak ada kecanggungan juga, gitu ya, ngobrol depan kamera. Termasuk juga bagi kita. Ya, saya aja kadang kalau ngobrol di depan kamera itu ya, apalagi untuk khusus untuk rapat atau apa, malah saya merasa nggak nyaman ya, makanya saya ngusahain gitu ya untuk ketemu secara langsung dengan protokol kesehatan gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan ya dalam ta'aruf pun juga bisa. Ya, diusahakan ya diikhtiarkan standar protokol kesehatannya, masker, cuci tangan gitu ya. Jaga jarak gitu ya. Dan seterusnya. Diusahakan untuk apa? Untuk bisa maksimal insya Allah ya. Insya Allah Allah jagalah gitu ya ketika ketemu langsung. Ya. Jadi saran saya ya ketemu langsung dan pas ketemu langsung ya bisa dipraktekin ya apa yang tadi dipelajari gitu ya. Assalamualaikum, udah gimana cara memastikan ibu si cowok pun terima calon pasangannya? Waalaikumsalam. Yang pertama adalah bisa tanya langsung sama cowoknya. Mas, kira-kira ibumu mau nggak, suka nggak dengan saya? Ya itu bisa ditanya di grup ta'arufnya gitu ya ke calonnya. Yang kedua bisa dari melihat ekspresi ketika pertemuan pertama ya udah ngobrol gitu ya. Ada yang langsung welcome ya, langsung asik ngobrolnya. Ada yang mungkin udah lama gitu tapi masih diem aja atau kayak menolak gitu. Ya teman-teman bisa lah ya merasakan mana orang yang welcome terhadap teman-teman dan mana orang itu yang dia nggak nyaman. Ya bisa jadi yang nggak suka ya nggak suka atau mungkin nggak bisa menerima gitu ya dan ini bisa menjadi tanda-tanda juga tapi untuk memastikannya adalah bisa ditanyakan kepada calonnya. Assalamualaikum, udah pada umumnya ketika ketemu mertua biasanya yang ditanya itu apa? Oh ini udah tadi ya. Udah gimana caranya kita berkomunikasi dengan calon mertua jika orang tua sifatnya pendiam? Udah juga. Apakah boleh meminta bantuan Uda Agus sebagai perantara ta'aruf? Ya, boleh ya. Syaratnya caranya adalah jadi peserta kelas belajar ta'aruf ya. Karena insya Allah hari ini kita bantu proses jadi perantaranya, tapi khusus untuk alumni belajar ta'aruf aja. Ya karena kalau misalnya yang lain ya jadi banyak banget yang ikutan nanti. Sementara kami juga ada keterbatasan waktunya ya.
Maaf udah sebagai perempuan bagaimana calon, nah ini salam juga udah kita bahas tadi. Bagaimana cara menyikapi jika calon mertua menginginkan seseorang menantu perempuan bekerja juga? Nah ini balik lagi ke value hidup. Value hidup Mbak gimana? Kalau misalnya value hidup Mbak jadi ibu rumah tangga setelah menikah, artinya beda value hidup. Beda value hidup nggak perlu dipaksakan gitu ya untuk bersama untuk menikah. Ya, karena itu value hidupnya. Nah ini termasuk juga yang mungkin didiskusikan ya saat ketemu calon mertua, ada memang value hidup yang mungkin beda. Ya ketika value hidup itu beda, ya kita bisa diakhiri dengan cara baik-baik. Dan Mbak nggak perlu memaksakan diri juga ya. Saya harus kerja dong. Padahal itu berbeda dengan value hidup Mbak. Jangan. Ya dan memang idealnya ya wanita itu setelah menikah ya di rumah ya sebagai ibu rumah tangga. Kecuali kalau ada kekhususan ya, kekhususan itu misalnya adalah dia harus mengerjakan suatu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh wanita. Dokter ya, dokter kehamilan ya atau mungkin dokter kulit gitu ya. Dokter kulit untuk wanita misalnya gitu ya. Atau mungkin guru TK atau mungkin PNS ya. Ya, ini kalau harus resign dari PNS ini berat ini gitu ya, susah gitu ya. Apalagi orang tua udah senang anaknya lulus PNS. Nah itu kan kekhususan. Ya kalau kekhususan mah boleh ya silakan gitu ya. Assalamualaikum udah. Kalau dengan calon mertua beda provinsi untuk pendekatannya seperti apa? Ya cari tahu tentang hal apa di provinsinya itu. Ya, hobinya apa, masakannya, bahasanya gimana dan seterusnya. Saya sama calon mertua saya dulu kan juga beda provinsi. Saya dari Sumatera Barat, ya istri saya dari Jawa gitu ya. Artinya beda banyak ya budayanya beda dan seterusnya lah gitu ya. Makanannya pun beda gitu ya. Kalau saya datang ke rumah calon mertua pertama kali disuguhin makanan ya itu rata-rata rasanya manis gitu ya. Sambalnya manis, ada semurnya dan seterusnya. Nah, sementara ya Padang, saya sebagai orang Padang mencicipi itu adalah hal yang asing. Jadi begitu ya. Jadi beda itu nggak masalah selama kita pelajari. Kira-kira apa aja nih yang akan kita temui gitu ya ketika ketemu dengan orang dari provinsi ini. Kira-kira mereka adatnya seperti apa, budayanya gimana dan seterusnya. Saya mau bertanya, prinsip melakukan ta'aruf itu apakah harus karena cinta dengan wanita tersebut atau karena tertarik fisik ya? Enggak dua-duanya, ya enggak juga karena cintanya, enggak juga karena tertariknya. Ya, secara fisiknya. Melakukan proses ta'aruf dengan seorang wanita dan pada akhirnya memilih dia. Yang pertama adalah karena orang itu sesuai dengan kriteria jodoh yang Mas harapkan. Ya. Jadi dimasukkan dulu nih, disiapkan dulu kriteria jodohnya. Yang kedua adalah sama value hidupnya, direstui orang tua gitu ya. Nah, soal cintanya gimana? Ya, soal cintanya itu bisa dibangun. Ya, di kelas belajar ta'aruf ya kita mempelajari bahwa cinta itu adalah kata kerja. Ya, jadi sebaik-baiknya cinta itu adalah yang dibangun setelah menikah, setelah halal. Ya, bukan dibangun itu artinya ada usaha. Jadi bukan berarti setelah nikah cinta akan tumbuh seiring berjalannya waktu, enggak juga. Ya, jadi kalau teman-teman setelah nikah enggak ada usaha untuk membangun cinta itu, ya cinta itu enggak tumbuh juga. Ya ibaratnya tanaman perlu dipupuk, perlu dikasih tanah yang subur, ya, perlu disiram, perlu dikasih tempat yang bagus, perlu diletakkan di tempat yang ada cahayanya. Artinya apa? Ada usaha untuk menumbuhkan tanaman. Cinta setelah pernikahan dibangun juga seperti itu. Ada usaha. Nah, pertanyaannya lagi, apakah boleh kita mempertimbangkan untuk memilih atau tidak seseorang berdasarkan ketertarikan dia secara fisik gitu ya, atau karena apa, itu boleh-boleh saja. Ya, itu boleh-boleh saja. Tapi yang lebih mendasarnya adalah ketika Mas memutuskan dengan seseorang itu adalah tentang kesesuaian di kriteria jodoh. Ya, jadi ketertarikan itu dia dibangunnya dari kesesuaian kriteria jodoh. Jadi begitu ya. Soal cinta, ya insya Allah kita bisa bangun setelah pernikahan. Aku mau sharing pengalaman. Aku pernah gagal mau nikah. Semua sudah disiapkan, tetapi keluarga pihak laki-laki nggak ada etika. Baik untuk komunikasi ke pihak perempuan tentang kondisi masalah. Kalau kasusnya begitu gimana?
Ya. Nah, kalau kasusnya begitu gimana ya? Yang pertama adalah ketika mungkin teman-teman pernah pengalaman ya, pernah pengalaman gagal, nggak cocok dengan seseorang, ya itu hal yang lumrah ya, seperti tadi kita bahas. Kita ketika ketemu sama seseorang itu akan selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama cocok, kemungkinan kedua nggak cocok. Ya, yang kedua adalah punya pengalaman bahwa keluarga pihak laki-laki nggak ada etika untuk komunikasi ke pihak perempuan tentang kondisi masalah. Nah itu kan versi mbaknya nggak ada etika. Ya, versi keluarga laki-lakinya memang seperti itu kebiasaannya. Ya, seperti tadi saya contohkan ya. Salaman contohnya. Ada orang yang mungkin salaman cium tangan itu nyaman, tapi ada juga orang yang nggak nyaman. Ada keluarga mungkin sudah paham Islam, ya dia mau aja ya salamannya begitu, nggak salaman sentuh tangan. Tapi ada juga orang yang mungkin belum tahu ya tentang bagaimana salaman dengan lawan jenis. Sehingga ketika ketemu sama orang yang salamannya begini, dia malah merasa tersinggung. Kok nggak mau salaman dengan saya misalnya begitu. Ya, jadi teman-teman semua, sahabat semua, sebelum kita menjudge ya, oh ini orangnya salah, orangnya keliru, ya kita lihat dulu budayanya mereka gimana, kebiasaan mereka gimana, dan seterusnya. Yang kedua adalah nggak ada komunikasi pihak perempuan tentang kondisi masalah. Ya, nah artinya apa? Artinya kasus yang terjadi ini adalah orang tua si laki-laki itu diam-diam aja nggak ngobrol. Nah, sebagai antisipasi ke depannya gimana agar ini nggak kejadian lagi? Maka dari pihak wanita boleh ya menanyakan, menggali, memastikan kira-kira bagaimana nih penyebabnya, apa yang perlu diobrolin dan sebagainya. Jadi kalau salah satu keluarga itu diam-diam aja, pasif aja, maka boleh kok ya salah satu keluarga yang aktif. Karena biasanya yang terjadi adalah saling nunggu ya, nungguin dia yang aktif gitu ya. Yang keluarga sana juga gitu mikirnya, nungguin dia aja lah. Ya. Jadi itu adalah konflik perdana ya, konflik pertama antara dua keluarga besar sebelum menikah itu. Saling nunggu, saling mengandalkan atau perhitungan. Kita kan udah biayain di sini, masa dia nggak ngasih apa? Ah, dia cuma segini doang ngasihnya. Dia bawa tamunya banyak. Nah, itu loh. Ya, ini adalah gejolak-gejolak awal nih ya kalau dalam pernikahan gitu ya. Drama-drama pertamanya. Nah, gimana ikhtiarnya agar drama-drama itu berkurang ya. Jadi saran saya fokus aja ke keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan ya kepada keluarga calon gitu ya. Kalau ada yang mungkin nggak sesuai, ada harapan disampaikan secara baik-baik. Jadi jangan diam-diaman gitu ya. Karena banyak terjadi itu diam-diaman lalu ngomongnya di belakang ya, jelekin dan seterusnya. Khawatir pas ketemu pertama calon langsung mandang fisik atau penampilan, cara mengatasinya gimana? Ya nggak perlu dikhawatirkan. Setiap orang kan beda-beda, harapannya beda-beda, value-nya. Ada orang yang mungkin mandangnya fisik, ada orang yang mungkin mandangnya keluarga, ada orang yang mungkin mandangnya harta. Kalau misalnya dia mungkin nggak cocok fisiknya dengan harapan dia, ya dia akan akhiri, dia akan tolak. Dan ketika dia tolak, ya nggak apa-apa gitu ya, kita terima dengan ikhlas. Dalam proses perjalanan saya ya taruh gitu ya sampai menikah, saya pernah ya ditolak karena belum mapan gitu ya, belum ada pekerjaan, pernah ditolak karena keluarga yang broken home juga pernah gitu ya. Artinya apa? Artinya setiap orang itu punya hak ya untuk menolak orang yang datang ke rumahnya dengan alasan apapun. Ya, jadi ya biarin aja lah ya dia menjalankan haknya. Tapi yang pasti sebagai ikhtiar kita adalah kita hadir dengan sebaik-baiknya sikap. Kita hadir dengan sebaik-baiknya perilaku kita. Urusan apakah mereka mau terima, mau nolak, itu kita persilahkan ke mereka. Kita menghargai pendapat mereka. Kenapa? Karena hal itu di luar kontrol kita. Ya, kalau di luar kontrol kita, kalau kita pikirin yang ada kitanya makin pusing sendiri. Apalagi yang dipikirin juga adalah terkait fisik. Fisik juga di luar kontrol. Ya, misalnya nih dari dulu saya pernah insecure gitu ya di masa-masa SMA itu insecure fisik karena saya pendek. Ya tinggi saya mungkin 150-an gitu kan. Dan rata-rata ya cowok-cowok keren itu kan tinggi-tinggi. Nah, ketika kita fokus ke fisik dan itu nggak bisa diubah, yang capek siapa ya kita sendiri. Sampai pada akhirnya saya berdamai dengan hal itu, saya lihat kekuatan-kekuatan lain. Oh, saya bisa nulis ya di SMA, saya bisa nulis. Mungkin saya nggak jago di lapangan basket, tapi tulisan saya insya Allah menghiasi majalah dinding sekolah ya setiap pekan. Ya saya bikin buletin ya, saya kasih ke kelas-kelas.
Ya, jadi artinya teman-teman semua dalam kehidupan ini kita bisa berprestasi, kita bisa unggul dengan cara kita, dengan hal yang Allah anugerahkan ke kita. Jadi fokus kepada hal yang bisa kita lakukan, hal yang bisa kita ubah. Ya, kita hadir ke rumah bagi yang wanita mungkin ya yang khawatir dengan fisik, coba hadir ke rumah calon mertua dengan bawa masakan yang enak. Dan masakan itu dimasak oleh teman-teman sendiri. Ya, boleh jadi mungkin teman-teman merasa fisiknya nggak menarik. Tapi pastikan ya masakannya enak. Boleh jadi ya punya masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam. Tapi pastikan hari ini wah hafalan Qur'annya keren ya 10 juz hafal. Ya, boleh jadi ya di masa lalu ya punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, tapi coba hari ini tingkatkan, latih ya skill-skill baru gitu ya, kemampuan baru dan seterusnya. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita ya. Untuk hal-hal yang nggak bisa kita ubah, kita ikhlas. Yang nggak bisa diubah apa aja, fisik nggak bisa diubah teman-teman. Ya teman-teman mau nangis darah gitu ya itu nggak akan mengubah. Ya nggak akan bikin saya tambah tinggi, nggak akan bikin wajah teman-teman berubah bentuknya, nggak akan bikin warna kulit teman-teman berubah gitu, nggak akan mungkin. Ya kecuali melakukan operasi plastik dan seterusnya. Tentu itu bukan hal yang yang dianjurkan gitu ya. Lalu yang nggak bisa diubah apalagi keluarga. Kita mau lahir di keluarga mungkin jauh dari agama. Kita mungkin lahir dari keluarga yang broken home. Kita mungkin lahir dari keluarga yang apalagi yang mungkin banyak syirikannya gitu kan. Di keluarga besar kan ada tuh ya saya minder udah terus keluarga saya masih percaya hal-hal musyrik misalnya. Itu nggak bisa kita ubah. Ya kita mungkin bisa nasihatin, ngingatin tapi nggak bisa mengubah secara keseluruhannya. Kita nggak bisa juga minta ganti sama Allah. Ya Allah saya nggak mau keluarga ini nggak bisa. Ya dan keluarga itu kan hadiah gitu ya bagi kita. Nggak ada kan di sini yang bisa milih keluarganya pas dalam jadi janin kan atau mungkin saat masih ruh gitu. Allah nanya, oh hai Fulan, kamu mau keluarga yang seperti apa? Pilihannya ini nggak bisa. Ya kita lahir ke dunia, tahu-tahu kita tumbuh besar dan kita menyadari keluarga kita itu. Ya jadi nggak perlu kita insecure dengan hal-hal yang nggak bisa diubah. Capek teman-teman ya, ngabisin waktu ya insecure dengan hal-hal yang nggak bisa diubah. Assalamualaikum udah insya Allah Idul Adha saya akan ketemu calon mertua. Gimana caranya agar perasaan tidak gugup dan canggung bertemu mereka pertama kali. Ya, yang pertama adalah siapin di mentalnya, siap ditolak. Jadi nggak mikirin lagi ditolak, diterima, nggak mikirin itu lagi. Yang bikin gugup, canggung itu. Ya. Yang kedua adalah ya lakukan yang tadi kita bahas ya. Dekatin, ngobrol yang asik dan seterusnya. Assalamualaikum, bagaimana kalau calon laki-laki saat kita menawarkan untuk nazor kita, dianya tidak mau karena satu lain hal, tapi dianya serius dengan kita. Ya kalau dianya nggak mau ya nggak serius. Keseriusan itu ukurannya mau. Ya, jadi begitu teman-teman semua ya. Cuman serius, tapi serius di mulutnya banyak kok yang begitu. Saya serius menikah dengan kamu, tapi tunggu saya ya 2 tahun lagi. Saya serius dengan kamu, tapi saya nabung dulu 3 tahun. Ya, itu nggak serius. Ya, jangan terperdaya dengan keseriusan katanya gitu ya. Serius itu adalah orang yang menyegerakan setiap prosesnya, menyegerakan taarufnya, menyegerakan ketemuannya, nazornya, menyegerakan ketemu dengan orang tua gitu. Itu serius. Yang nggak serius itu banyak alasan dan selalu menjanjikan. Janji A, janji B, janji C, janji D. Ya, tapi di ujung-ujungnya bilang serius juga. Saya serius kok, tapi saya serius kok, tapi nabung dulu. Saya serius kok, tapi begini. Karena satu dan lain hal gitu kan. Ya, terserah ya satu dan lain hal atau satu dan banyak hal. Ya kalau dia serius dan siap nikah, dia akan menyegerakan. Jadi begitu ya. Udah gimana kalau proses ta'aruf orang ketiganya orang tua. Tapi si orang tua ini nggak bisa atau kurang kooperatif. Ya, coba diskusi ya. Kurang kooperatif mungkin saja itu baru asumsi kita. Ya, bisa jadi malah sebenarnya bukan kurang kooperatif ya, bisa jadi karena mungkin agak canggung juga orang tua gitu, nggak tahu apa yang dilakukan atau mungkin punya alasan lain ya. Jadi itu. Jadi bisa dilakukan ngobrol ya, ngobrol dari hati ke hati. Bagaimana jika orang tua kami sudah merestui tapi famili lain yang memberatkan kami menuju ke jenjang pernikahan? Ya, nah ini mungkin biasa terjadi misalnya kayak kampung saya juga ya di Sumatera Barat ketika seorang menikah itu yang
apa yang memutuskan kadang bukan hanya orang tuanya, tapi juga ada pamannya, ya ada penghulunya dan seterusnya. Nah, kalau memang adatnya, budayanya seperti itu ya di tempat Mbak atau Mas gitu ya, bisa diskusi ya dengan keluarga besarnya. Kalau secara sehariannya kalau orang tua udah oke mah nikah aja. Tapi terkadang dalam beberapa keadaan gitu ya, dalam beberapa budaya gitu ya, kalau misalnya kita mengambil keputusan sendiri, misalnya udah nikah aja gitu kan, bisa dikucilkan dari pergaulan di adat tersebut ya, di lingkungan tersebut. Jadi coba didiskusikan, dimusyawarahkan yang memberatkannya dalam hal apa, kira-kira kenapa, coba nego lagi dan seterusnya. Cara ajukan CV untuk ta'aruf bagaimana teknisnya udah? Apakah titip ke perantara atau via langsung bolehkah ya? Ta'aruf itu dalam prosesnya yang pertama cari dulu calonnya. Ketika calon udah ada, cari perantaranya. Ya, atau perantara dulu baru calon gitu ya, terserah lah. Yang penting ada calon, ada perantara. Nah, ketika perantara udah ada, calon udah ada, maka CV itu dikumpulkan dulu ke perantara. Nah, udah kekumpul di perantara, baru perantara yang menukarkan. Ya, jadi begitu teknisnya. Jadi nggak langsung dikirim gitu ya. Assalamualaikum. Udah, maaf sebelumnya mungkin pertanyaan keluar dari tema. Kalau kita sudah sampai jenjang menuju pernikahan, tapi orang tua kita punya pemikiran beda dengan calon mertua kita. Contoh saat orang tua mempelai pria mau menikah di tempat A karena alasan tempat strategis, tapi orang tua perempuan mau nikah di daerah B agar memudahkan relasinya datang. Bagaimana jalan keluarnya menurut Uda? Agar pemikiran kedua belah pihak bisa disatukan dan menemukan solusi terbaik. Ya, Waalaikumsalam. Jalan keluar terbaiknya tentu adalah musyawarah. Ya, nah ini sering terjadi ya. Ini yang saya sering sebut tadi drama-drama menjelang pernikahan ya. Yang berdramanya adalah keluarga besar tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya memungkinkan ada dananya ya mungkin bisa dibuat di tempat A, mungkin buat di tempat B gitu ya. Kalau untuk apa? Kalau untuk tempat apa? Tempat calon gitu ya, tempat mempelai tempat resepsi itu biasanya ya yang lumrah itu biasanya adalah di rumah wanita, di kediaman wanita itu yang lumrah. Tapi saya nggak tahu ya apakah calon mertua laki-laki cukup kekeh juga gitu ya mau di tempat A itu. Ya mungkin dimusyawarahkan aja ya baik-baiknya gimana. Ya, duduk bareng-bareng antara keluarga Mbak, keluarga calon lalu musyawarah ya. Lalu mungkin juga juga boleh bilang ya sama calon laki-laki untuk bantu orang tuanya gitu ya bisa mengizinkan ya menikah di tempat B karena sepemahaman saya sih yang biasanya gitu ya umumnya di Indonesia resepsi itu diadakannya di tempat yang wanita. Kalaupun yang laki-laki mau ngadain itu biasanya nggak sebesar di tempat wanita begitu ya. Bagaimana jika calon laki-laki merasa insecure dengan dirinya karena ada orang tuanya yang punya penyakit kronis, yang merasa ragu dengan kita, takut kitanya nggak bisa nerima dirinya apa adanya. Tolong nasihatnya. Udah. Ya hargai saja pendapatnya. Ya, dihargai aja. Ya, jadi kalau misalnya dia insecure dengan Mbak, dia merasa takut, ya muncul ketakutan dengan Mbak, artinya apa? Artinya dia nggak punya kepercayaan kepada Mbak. Dia nggak percaya Mbak bisa menerimanya. Dia nggak percaya kalau keluarga Mbak bisa menerima dirinya. Ya, jadi kalau hal-hal yang seperti ini ya sulit ya dipaksakan ya. Kalau istilahnya itu ya nggak sekufu itu begini, ada perasaan nggak sejajar, ada perasaan merasa lebih di bawah, itu nggak sekufu. Jadi dia udah merasa nggak sekufu dengan Mbak. Ya, jadi nggak usah dipaksain juga gitu ya. Bilang aja mungkin ke dia, saya insya Allah bisa nerima kamu. Keluarga saya insya Allah bisa nerima kamu. Tapi kalau kamu masih berpikiran begitu, masih insecure gitu ya, masih punya prasangka kepada keluargaku, kepada aku, ya silakan. Ya, kalau memang itu keyakinanmu, ya lebih baik hubungan kita akhiri aja. Ya, diputuskan aja jauh lebih baik gitu ya daripada tawar-menawar gitu. Itu jadi drama tersendiri loh. Aku mau kok nerima kamu, enggak aku khawatir nanti aku kan gini bla bla gitu ya. Jadinya malah gitu cara berkepanjangan yang ngabisin waktu ya. Assalamualaikum, udah kalau bisa video upload di grup WA juga ya soalnya saya sambil kerja. Ya insya Allah nanti ada ini YouTube-nya ya.
Assalamualaikum, udah saya mau nanya, misalnya kalau kita udah nikah nanti, gimana cara kita meyakinkan mertua dan orang tua kita kalau kita tidak mau satu atap dengan alasan untuk mandiri sama suami. Namun suami kita misalkan anak bungsu ya. Waalaikumsalam ya. Yang pertama, ini menarik ya pertanyaannya. Yang pertama adalah coba ya tanyakan ke calon suaminya dulu sebelum menikah. Kira-kira tinggal bareng orang tua bagi calon suami itu sebuah kewajiban bukan? Sebuah keharusan bukan? Ya. Misalnya nih, si suami ini anak bungsu. Kakaknya udah di luar semua, ya udah punya rumah sendiri-sendiri. Orang tuanya misalnya usianya udah lanjut, udah sepuh 60 tahun. Ya, mau diyakinkan kayak gimana pun ya orang tua itu, mertua itu, anggaplah orang tua itu mau meyakinkan. Emang tega mau ninggalin orang tua sendiri? Ya, saya rasa nggak tega. Ya, jadi ini diobrolin sebelum menikah. Jadi kalau misalnya calonnya memang punya kewajiban untuk tinggal bersama orang tuanya, ya biarkan. Ya tinggal balik lagi nih ke wanitanya. Wanitanya mau nggak nerima? Kalau wanitanya mau nerima, silakan menikah dengan calon tersebut. Kalau wanitanya nggak mau menerima, silakan cari calon lain yang memang memungkinkan tinggalnya mandiri. Nah, saya pun dulu ya sebelum menikah dengan istri, ini yang saya tanyakan di awal. Kira-kira setelah menikah nanti mau nggak ya tinggal bareng dengan orang tua saya? Karena saya alhamdulillah nih ya, sejak udah di pernikahan tinggal bareng. Sekarang pun ya tinggal bareng serumah dengan orang tua saya. Karena alasan itu tadi, orang tua saya udah sepuh ya, udah usia 60 tahun ke atas. Ya nggak mungkin rasanya saya tinggal sendiri di kampung gitu kan. Nggak mungkin. Jadi bagi saya sebagai anak wajib untuk apa? Untuk mendampingi, untuk membersamai. Karena memang aktivitas saya banyaknya di perantauan, ya saya ajaklah ya ke perantauan saya gitu kan. Jadi begitu. Tapi saya ngobrol ya dia sebelum menikah itu saya tanyakan, kalau kamu keberatan jangan dipaksain, saya nggak maksa. Ya, kamu nggak harus ikut apa yang menjadi harapan saya. Tinggal dicocokkan aja. Kira-kira kamu cocok nggak? Kalau cocok, lanjut. Kalau nggak cocok, ya udah. Saya akan cari yang lain yang cocok. Kamu silakan juga cari yang lain ya, yang mungkin cocok juga dengan harapanmu. Jadi begitu ya, bagi mbak-mbak nih ya. Jadi kalau misalnya nggak cocok, nggak perlu juga dipaksain ya. Kamu harusnya gini dong ya, pisah, yakinkan orang tuamu. Oke lah ya orang tua yang mau yakin. Tapi pertanyaannya ke hati kita, emang mau ninggalin orang tua? Apalagi kalau kondisinya mengharuskan pendampingan ya. Jadi begitu. Bagi yang laki-laki juga begitu. Kalau memang ada keharusan, kewajiban tinggal bareng orang tua, sampaikan saat ta'aruf ya. Jadi nggak perlu memaksa calon untuk ikut kemauan kita, cukup ditawarkan aja. Kamu kira-kira berkenan atau tidak, gitu. Oke, selanjutnya Assalamualaikum Uda. Saya ingin bertanya bagaimana menurut Uda lelaki mengajak perempuan datang ke rumahnya untuk kenalan dengan orang tua. Maunya dengan orang tuanya, ortunya, maunya seperempuannya. Tetapi ketika perempuannya mengajak lelaki untuk ke rumahnya, tidak mau lelaki tersebut. Apakah itu serius? Udah ya belum tahu ya, belum tahu serius. Ya, kenapa? Karena bagi perempuan pun ya punya apa ya, punya ketegasan. Misalnya bilang sama laki-lakinya, kalau kamu serius dengan saya, kamu datang ke rumah orang tua saya duluan untuk kenalan. Baru saya datang ke rumah orang tuamu. Ya, kenapa? Karena memang ya secara lazimnya yang datang duluan ke rumah orang tua itu adalah laki-laki ya, bukan perempuan. Perempuan itu mah bonus ya. Bahkan dalam beberapa kasus gitu ya, yang datangin langsung ya keluarga laki-laki ke rumah perempuan. Ya. Jadi begitu. Jadi yang laki-lakinya dulu tuh, karena itu menunjukkan kesiapan dan keseriusannya. Udah dulu pernah akhwat serta keluarganya ke rumah saya untuk ajukan perjodohan. Tetapi bagi saya sudah nggak bisa karena ada pengalaman sakit hati dengan beliau. Beliau main ke rumah dengan keluarganya, akhwat tersebut pendiam serta obrolannya malah bicara yang kurang mengenakan ya si gendut atau karyawan masih di sini bude, karyawan ortu. Saya dari bicara seperti itu saya jadi kurang serak dan beliau minum kopi padahal saya tidak suka kopi. Bagaimana baiknya nasihatnya? Ya, yang pertama adalah soal minum kopinya. Ya, yang pertama ketika mau menikah dengan seseorang, apakah harus sama hal yang dia sukai ya soal makan dan minuman? Saya rasa enggak. Ya, dan kopi pun bukan hal yang haram gitu ya, makruh pun tidak. Ya bahkan ulama-ulama itu banyak yang meminum kopi.
Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat penjelasan tentang kopi, boleh lihat di YouTube ya. Ustadz Salim Afilah, Ustadz Cahyadi Takaryawan, Ustadz Muhammad Fauzil Azim itu suka bahas kopi. Jadi yang pertama ya untuk kopi, untuk hal yang disukai. Yang kedua, nggak serak dengan sikapnya, dengan cara ngomongnya, dan merasa nggak cocok. Dan sulit ya atau berat untuk bersama dengannya, ya boleh ditolak. Boleh diakhiri prosesnya. Jadi nggak harus dipaksakan menikah dengan orang tersebut. Ya kan bisa sampaikan ke keluarga, saya nggak bisa, mah, papa nikah dengan dia, ya silakan ditolak ya. Kalau misalnya nggak mau nolak sendiri, ya orang tua yang menolak misalnya. Jadi begitu ya kalau nggak serak. Termasuk juga soal minuman ya, kalau misalnya benar-benar mengganggu gitu ya, kalau saya rasa sih enggak ya. Mungkin yang nggak seraknya lebih kepada sikap kali ya. Kalau minuman, makanan sih selama halal ya jangan dipermasalahkan lah ya. Takutnya malah mengada-adakan filter sendiri gitu ya. Karena teh, kopi gitu ya, itu hal-hal yang boleh lah ya, selama halal boleh ya silahkan aja. Udah bagaimana kita dekati calon mertua, sedangkan kita sendiri itu adalah orang yang pemalu dan pendiam, selalu grogi jika jumpa orang. Ya belajar dulu ya, memperbaiki dirinya dari pemalu atau pendiam, belajar untuk ngobrol ya, dilatih diri ya, terutama ngobrol dengan tetangga aja dulu ya. Kalau ketemu sama orang di luar rumah, ajak ngobrol ya, tanya-tanyain gitu kan. Ketemu di angkutan umum ya, sering-sering naik angkutan umum ya. Kalau misalnya selama ini naik angkutan kendaraan pribadi, coba sering-sering naik angkutan umum, dan di sana kan kita suka tuh ya, ada di sebelah kita orang duduk, ajak aja ngobrol, nanyain mau turun di mana, dari mana. Ya lama-lama akhirnya jadi seru. Nah, itu bisa dilatih. Ya, ngobrol kita itu bisa dilatih. Jadi memang di sini teman-teman semua kita perlu usaha ya untuk melatih diri tentunya. Udah kalau calon mempertua mempermasalahkan perbedaan suku ya yang berakibat kita menjadi seperti diacuhkan, bagaimana yang harus saya lakukan. Tanya aja sama calon anaknya, kira-kira orang tuamu mau nggak nerima suku saya yang beda? Kalau nggak mau, diperjelas ya nggak mau. Ya jadi itu jauh lebih baik gitu ya, dipertegas mau atau tidaknya. Jadi tidak asumsi-asumsi, oh dia acuh kayaknya karena suku dan sebagainya. Bisa ditanyakan dengan jelas. Ya. Jadi kalau memang nggak terima ya nggak perlu dipaksakan juga gitu ya. Assalamualaikum, udah saya mau nanya hal apa yang dibahas di awal pertemuan dengan calon mertua ya. Yang tadi kita bahas ya, hal yang disukai, hal yang asik gitu ya. Tadi udah kita tampilkan ya Mas urut-urutannya, mungkin Masnya baru join gitu ya. Nanti bisa lihat rekamannya ya. Ini mohon maaf ya karena pertanyaannya masih banyak ya, jadi kalau yang udah ada di materi tidak saya jawab gitu ya. Kelas belajar ta'aruf itu setahun buka berapa kali? Adakah gelombang pendaftarannya? Ada ya, insya Allah kita buka setiap bulan ya. Setiap bulan kita buka, dan teman-teman mau infonya boleh di akun @belajar_ta'aruf ya, atau mungkin di kolom chat ya. Nah, ini kolom chat saya kirim. Oh, tadi belum terkirim ternyata. Oke. Nah, ini saya kirim di kolom chat. Saya mau live duluan, silakan ya. Kalau cara mengajak ta'aruf bagaimana? Apakah menawarkan ta'aruf dengan wanita? Karena bisa jadi wanita belum terbiasa dengan ta'aruf. Atau mungkin wanita pengen nggak usah pakai ta'aruf. Ya, ini kita bahas ya di kelas belajar ta'aruf ya Mas. Ya. Silakan daftar. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan terjawab di kelas belajar ta'aruf. Bagaimana pendapat Uda tentang laki-laki yang selalu penurut dengan keputusan orang tua? Bagus gitu ya, terlalu penurut, patuh bagus, tapi kalau penurutnya sampai membuat si laki-laki itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, semuanya ya diserahkan ke orang tua ya, termasuk juga setelah menikah misalnya khawatirnya apa-apa malah ke orang tuanya terus gitu ya. Jadi malah kalau udah berlebihan gitu ya, dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri, itu baru yang tidak bagus. Artinya qawamah atau kepemimpinan dalam diri laki-laki itu tidak tumbuh dengan baik ya. Assalamualaikum, udah ini saya mengajak wanita menikah. Nah, tapi ngasih waktu maksimal 2 tahun gitu dan nunggu karena pengen kerja dulu. Ya nggak perlu dulu, kalau misalnya mau kerja 2 tahun ya kerja aja dulu Mas. Jadi nggak perlu dulu Masnya ngajak orang buat nikah.
Ya, ini yang sering saya sampaikan ya buat wanita juga ya. Kalau ada laki-laki ngajak nikah, saya nikah ya, tapi 2 tahun lagi ya, dianya belum siap nikah, ngapain ya buang-buang waktu 2 tahun ya. Jadi masnya ngajak orang untuk menikah adalah ketika mas sendiri sudah siap menikah ya. Kasihan wanitanya disuruh menanti dalam ketidakpastian gitu ya, disuruh menunggu dalam kegalauan gitu ya. Apalagi nanti dalam 2 tahun itu ada yang dekatin dia, ada yang lamar dia, dianya jadi bimbang. Atau mungkin 2 tahun lagi ada yang berubah pikiran, ya mungkin mas berubah pikiran atau wanitanya akhirnya kecewa. Ya jadi yang namanya komitmen dan seterusnya nggak perlu. Ya nggak perlu ada komitmen 2 tahun, setahun, 3 tahun. Makanya di ta'aruf itu yang mengajak menikah, mengajak ta'aruf itu ketika sudah siap menikah. Yang wanita pun juga begitu. Ya, jadi ketika diajak ta'aruf oleh laki-laki, maka yang ditanya pertama kali adalah kesiapannya menikah. Kamu ngajak ta'aruf, emang kamu udah siap nikah? Ya, udah siap nikah secara finansial belum? Udah siap nikah secara ini belum? Ya, kalau dianya belum siap nikah, udah akhiri aja. Saya serius kok. Itu mah nggak serius ya. Yang serius itu orang yang ngajak ta'aruf ketika siap nikah. Ya, jadi kalau misalnya udah terlanjur mengajak, maka saran saya diakhiri aja. Ya bilang saya belum siap nikah nih ya, kita akhiri aja. Kamu silakan ya, kalau kamu ada jodoh, ada orang yang cocok, silakan nikah dengan orang tersebut. Insya Allah itu jauh lebih baik ya, lebih menjaga. Udah adakah tema kelanjutannya udah setelah bahas calon mertua? Nanti tunggu aja ya di Instagram @belajartaaruf. Insya Allah setiap pekan kita hadirkan tema-tema baru ya. Maaf nih udah kalau agak melenceng ya dari tema. Apa aja yang harus dipelajari ya buat pasangan yang nikah di umur muda? Wah banyak ya sebenarnya. Ya, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa bikin satu webinar khusus ya, karena memang saya pengen sharing juga nih soal ini ya. Karena saya pun dan istri nikah di usia relatif muda. Saya 22 tahun, istri 19 tahun ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bahas. Pernah PDKT dengan calon mertua, tetapi akhirnya si calon menikah dengan pilihan orang tua dikarenakan jarak. Ya nggak apa-apa, ya silakan aja gitu ya. Kalau misalnya pilihan calon mertuanya begitu. Dan aktivitas PDKT yang dilakukan pun insya Allah tetap bernilai ibadah. Ya, nggak rugi gitu ya. Assalamualaikum, udah saya mau tanya, saya ada calon hanya karena orang tua saya minta syarat dia harus bisa baca Al-Quran. Bisa belajar Al-Quran, tapi dia salah paham. Dia mikir harus bisa hafal Quran. Padahal menurut orang tuaku tidak harus hafal. Saya sudah berusaha menjelaskan, tapi dia tidak percaya. Menurut udah saya harus lakukan apa? Ya biarkan aja. Pak udah berusaha menjelaskan, dan dia nggak percaya. Ya sudah gitu ya. Selesai berarti ya, diakhiri aja. Biarin aja dia mencari yang lain, dan Mbak pun mencari yang lain. Jadi nggak usah dibuat sulit gitu ya, dibuat ribet gitu ya. Orangnya udah jelas nggak percaya, nggak mau, ya sudah selesai. Ya sesederhana itu kok. Ya, ngapain kita berusaha sampai berdarah-darah gitu ngejelasin ke dia? Bisa jadi malah alasannya bukan karena itu. Mungkin ada alasan lain yang mungkin dia nggak mau melanjutkan prosesnya. Assalamualaikum, udah bagaimana kalau keluarga dari pihak pria tidak menerima wanita pilihan anaknya karena alasan orang tua wanita bercerai? Ya nggak apa-apa. Saya pernah ditolak oleh keluarga seorang wanita dulu karena alasan orang tua saya juga bercerai. Yang saya lakukan apa? Ya silakan, itu hak Anda gitu ya. Tinggal kita cari yang lain lagi ya. Jadi makanya mindset di awal tadi penting banget. Kesiapan diri untuk diterima, kesiapan diri untuk ditolak. Ya jadi kita ditolak pun nggak perlu baper-baper amat gitu ya. Sedih mungkin iya boleh, ya wajar gitu kan, tapi jangan sampai sedih berkepanjangan, bingung ini gimana dan seterusnya, nggak perlu ya. Udah gimana kalau ada laki-laki yang ajak saya nikah, tapi selesai kami lulus sekolah sekitar tahun depan, menunda pernikahan karena masih ada pendidikan SMA. Kalau masih sekolah, kamunya fokus aja sekolah dulu gitu ya. Jadi nggak perlu mikirin kuliah mikirin nikah dulu lah ya. Fokus kuliah dulu, fokus belajar ya, bahagiakan orang tua gitu ya dengan memberikan nilai terbaik ya. Dan kasih tahu ke laki-lakinya, mohon maaf saya nggak mikirin nikah. Jadi mohon untuk saya jangan diganggu-ganggu, didekat-dekatin perkara nikah. Ya. Dan coba dulu ya didiskusikan, apa iya setelah sekolah langsung nikah gitu kan. Mungkin aja mau kuliah atau gimana. Diskusikan juga ke orang tua.
Ya, jadi begitu ya teman-teman bagi yang masih muda ya belajar ilmu pranikah sangat-sangat boleh, tapi bukan berarti langsung dipraktekkan. Ya praktekannya nanti aja. Karena di belajar ta'aruf itu yang SMP ada ikutan, SMA juga banyak ikutan. Ya, tapi saya selalu nyampaikan bukan untuk dipraktekkan. Ya, tapi praktekinnya nanti. Ya jangan sekarang. Sekarang kamu fokus aja dulu. Yang penting kamu tahu ilmunya, dijadikan ilmu ini sebagai jaga diri. Ya dari berbagai godaan dan rayuan gitu ya. Assalamualaikum Uda, maaf sebelumnya Uda sedikit melenceng. Menurut pendapat Uda, bagaimana jika perempuan yang mengajak ta'aruf duluan? Boleh banget ya. Bagaimana caranya? Insya Allah di kelas belajar ta'aruf kita bahas ya. Karena cukup panjang ya. Tapi di kelas belajar ta'aruf itu saya ada satu video yang ngebahas itu. Ya videonya durasinya setengah jam. Jadi teman-teman semua silakan bagi yang mau daftar kelas belajar ta'aruf boleh langsung di chat ya. Di kolom chat itu ada linknya, langsung klik langsung daftar. Assalamualaikum, udah pernah ada laki-laki yang bilang dia mau ke rumah saya. Kalau saya sudah siap di sini posisi saya masih mahasiswa dan sambil kerja juga. Kalau laki-laki tersebut udah lulus kuliah, lagi lanjut studinya dan sambil kerja juga. Itu gimana ya udah? Apakah dia serius sama saya atau tidak? Ya tanya dulu dia siap nikahnya kapan? Melihat serius atau tidaknya kapan dia siap nikahnya? Ya, kalau dia siap menikah, menyegerakan menikah, ya minta ya misalnya nemui orang tua Mbak. Tapi tanya juga ya, Mbaknya udah diizinkan menikah atau belum nih ya karena masih kuliah juga. Ya, jadi begitu. Jadi kalau dia ngajak nikah terus kuliah nikahnya nanti setelah saya lulus kuliah itu mah belum siap gitu ya. Nggak perlu dilanjutkan. Oh, dia mau ke rumah kalau dia memang kalau Mbak sudah siap ya, berarti di Mbak ya, udah siap atau belum ya tambahan. Kalau udah siap ya suruh persilakan dia ke rumah. Tapi kalau belum siap bisa ditolak gitu ya. Maaf saya belum siap nikah gitu. Oke teman-teman semua udah jam 11 artinya 2 jam kita bareng ngebahas tema ini seru banget ya. Ini banyak banget tadi pertanyaannya ada sekitar 55 pertanyaan ya. Dan saya mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya tidak terjawab memuaskan gitu ya karena rada-rada cepat ya. Saya berusaha ya maksimal agar semua pertanyaan terjawab gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi sahabat semua nih yang ikut sampai akhir gitu ya. Ini kabar baik ya untuk yang ikut sampai akhir karena yang lain udah pada live. Nah, teman-teman bertahan. Nah, khusus bagi yang bertahan saya kasih tahu, saya mau kasih kesempatan teman-teman untuk dapatkan giveaway buku gratis ya. Caranya adalah teman-teman bikin resume dari materi pembelajaran ini. Apa yang teman-teman dapat, inspirasi apa yang didapat nanti bisa dibuat semacam tulisan ya, entah itu di story-nya, entah itu di postingan Instagram-nya, lalu tag ke saya akun @agusariwibowo_ dan @belajarta'aruf ya. Ingat ya, resumnya dibuat ulang dengan bahasa teman-teman, bukan screenshotan slide ya, bukan screenshotan PPT yang tadi tampil. Ya, tapi apa inspirasi yang didapat teman-teman bisa tulis ulang, share ya, bagikan ke yang lain agar kebermanfaatannya meluas. Dan bagi yang terbaik versi saya nanti kalau ada gitu ya, itu saya akan pilih mungkin 1 sampai 5 orang. Kalau ada yang cocok akan mendapatkan hadiah buku secara gratis. Bukunya gratis, ongkirnya gratis. Dan teman-teman bagi yang mau daftar kelas belajar ta'aruf silakan segera cek di kolom chat ya, di sana ada linknya, langsung klik langsung daftar ya. Terima kasih banyak teman-teman semua, sahabat semua, baik yang nonton live secara live di YouTube nanti lihat rekamannya di YouTube atau mungkin yang live di Zoom, saya ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan adakan webinar free ya di setiap pekan ya. Teman-teman bisa langsung tunggu informasi di grup ya, jadi boleh bertahan aja di grup, nggak perlu keluar ya, atau di Instagram @belajarta'aruf. Kita belajar terus ya sampai halal insya Allah ya. Setelah halal pun nanti belajar ya di Akademi Pernikahan. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.